Oke. Nah, untuk tidak berlama-lama ya sebelum kita memasuki acara kita di pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya acara GVV kita pagi ini itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dan semuanya bisa lancar. Nah, kira-kira ada yang bantu aku bisa bawa doa nggak pagi ini? Ada yang bisa bantuin aku bawa doa nggak? Siapa nih kira-kira? Ada Kak Sinta nggak? Kak Sinta, hello. Ada Kak Sinta? Boleh bantu Ada aku bawa Kak, doa? Oke, siap. sip. Bantu aku bawa doa ya, Kak, untuk pagi ini ya. Oke, aku off camera ya. Boleh, Em, boleh. oke, terima kasih Tuhan. Teman-teman, sebelumnya aku mau doa secara Kristiani. Mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua bersama-sama bisa berkumpul untuk saling sharing di GEVP dan juga kita akan belajar dari mentor kami yang luar biasa, Mbak Anis dan tim-tim yang lain. Terima kasih Tuhan karena kesempatan pagi hari ini kami bisa mengucapkan syukur, bisa belajar bersama dan juga kami bisa untuk menjadi lebih baik. Tuhan, kami minta tolong dengan bantuanmu untuk apapun yang kami lakukan, apapun kami jalankan di AFC ini, demi kemuliaan namamu. Tuhan kirimkan orang-orang yang kami bisa bantu demi kesehatan mereka, kesusahan mereka, apapun yang mereka perlukan, termasuk juga sakit secara finansial Tuhan. Terima kasih kau bersatukan kami di grup AFC ini yang luar biasa Tuhan. Juga kami ucap syukur untuk semua leader-leader kami, leader di AFC. Kami doakan untuk mereka selalu tambah kuat, tambah sehat selalu. Dimanapun mereka berada. Tuhan terima kasih pada hari ini. Kami akan buka GVP ini. Um, Kami ucap syukur atas semua yang kau berikan kepada kami. Atas nama Tuhan Yesus kami ucapkan terima kasih. Amin. Amin, amin. Thank you, Kak Cinta. Udah mimpin doa pagi ini. Luar biasa banget ya. Thank you. Oke, nah sebelumnya, bentar, bentar, bentar dulu. Oke, seperti yang kita udah share kemarin, bahwa hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana the power of ikhlas itu bisa terjadi dan bagaimana kita kita belajar ya. Mungkin kalau kalau teman-teman tahu ya, nggak jarang kita bilang bicara ikhlas itu hanya 6 huruf aja ya, singkat, kecil, sedikit gitu. Tapi ternyata kalau kita bicara tentang ikhlas itu banyak orang yang sudah bilang itu ikhlas. Sama seperti saya gitu ya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi ternyata ikhlas itu tuh nggak segampang ucapan yang 6 huruf itu. Bicara tentang ikhlas itu penuh dengan power, penuh dengan benar-benar hati kita mau terbuka, hati kita benar-benar mau mau bisa menerima. Dan belajar ikhlas itu nggak segampang apa yang kita ucapkan itu. Jadi butuh proses untuk bisa rilis kesakitan, kepahitan dan apapun hal-hal yang negatif untuk bisa masuk ke fase ikhlas itu. Nah, mungkin saat ini saya sudah di fase belajar untuk ikhlas jauh lebih baik, mungkin belum powerful. Nah, tapi pagi ini tuh saya benar-benar mungkin kalau teman-teman tahu ya, saya tadi pagi bangun, Kak Anis, saking bersemangatnya, saya kalau GPP nggak pernah pakai lipstick, baru kali ini saya pakai lipstick. Saking semangatnya ya. Jadi saya juga nggak pernah nih bawa host untuk acara-acara gede gini, apalagi mentor kita seorang Kak Anis yang benar-benar powernya luar biasa. Tapi saya excited gitu. Jadi ada sedikit-sedikit agak gemeteran, dingin-dingin gitu tanganku. Biasanya nyerocos saja. Tapi kali ini saking excitednya aku mulai pagi ini aku kosongkan gelasnya, aku buang, aku turunkan egonya, ya gengsinya untuk mau belajar. Karena biar bagaimanapun untuk jadi manusia baru, untuk mau jadi manusia yang jauh lebih baik, kita harus merendahkan hati kita, buang egonya, belajar untuk kosongkan gelasnya kita. Supaya tidak berlama-lama, ya waktu kita sedikit banget, kita maksimalkan untuk pagi ini. Saya beri kesempatan kepada Kak Anis yang luar biasa. Aku percaya aku kayaknya lebih lebih dahsyat lagi di pagi ini nanti. Oke, aku berikan kesempatan ke Kak Anis. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Eh,
mudah-mudahan ini semakin rame sampai 100 orang ya Kak Anis ya. Aku percaya itu. Terima kasih. Yuk, aku berikan kesempatan. Kita sambut Kak Anis yang luar biasa. Pagi Kak Anis. Ya, terima kasih Kak Rali. Kita kasih tepuk tangan dong buat Kak Rali yang luar biasa pagi ini jadi host. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat pagi teman-teman semua. Pagi, 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 Selamat pagi. pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, sebelum mulai, tadi kita sudah berdoa ya. Jadi, eh, saya, kalau pandai kan selalu ngingetin ya, kalau kita membawakan suatu materi, bahwa kita baiknya meniadakan diri. Jadi, saya bukan siapa-siapa ya, tapi kenapa saya berani membawakan materi ini? Sebenarnya yang pertama karena saya ingat banget tugas CNI itu, bahkan mohon maaf ya, CNI itu dari fast track pertama gitu. Saya nggak kerjain karena saya pikir saya pengen jadi shogun dulu. Jadi maksudnya saya nggak pengen kebanyakan bicara, tapi lakukan aja gitu. Sampai fast track pertama itu lewat ya, terus ada beberapa evaluasi yang menurut saya, masukan juga buat saya pribadi harus menjadi lebih baik gitu ya. Sebagai partner CNI untuk bikin program ini. Kemudian kemarin diingetin sama Kak Sinta. Maaf aku agak batuk dikit ya. Jadi Kak Sinta tuh minta tolong aku untuk mengisi materi tentang Ferrari. Nah, sebenarnya juga saya masih merasa perlu belajar sih tentang Ferrari. Dari situ ingat nih PR ku dari CN ini belum ku kerjain. Ini mungkin jadi amanahku yang harus ku tuntasin. Memang saya juga bilang sama Mas Angga karena sering ya diminta ngasih training tuh setiap tahun sama Mas Angga. Mas, aku belum ngasih training dulu ya sampai aku jadi shogun gitu. Tapi kan belum jadi shogun. Jadi pas kemarin ngisi LOP, nah gitu dong Mbak Andis, ya udahlah. Berarti saya jadi berpikir kebalikan. Kita give 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 gitu ya. Jadi kita memberi dulu ya. Jadi saya belum sempurna juga di materi ini. Artinya materi ini tuh untuk saya pribadi sebenarnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman semua. Nah, itu yang seru. Kemarin tuh kami padat juga jadwalnya. Jadi kemarin ada acara NDO-nya Ko Yohanes. Yang biasa saya tuh tidurnya kan pengennya ya teorinya jam 9, jam 10. Kemarin tuh tidur jam 8 malam, which is materinya belum jadi kan. Tapi sebelum tidur saya udah bikin. Jadi nanti tenang aja. Biasa kan, saya cuma ngomong yang bikin materi itu adalah suami kesayangan saya Mas Yusuf. Kita kasih tepuk tangan dong buat suami saya. Luar biasa Pak. Jadi beliau di belakang layar ya. Jadi sebelum tidur saya bilang nanti materinya begini. Saya gambarin aja begini, begini, begini gitu. Terus tiba-tiba karena saya tidur awal ya jam 8, bangunnya jam 1, makanya jam 1:30 tuh beberapa grup saya kirimin ya. Terus jam berapa saya ingetin, emang udah jadi mas materinya, baru 3 lembar katanya. Jadi tadi dilanjut itu kayak jam 5 pagi ya, habis sholat subuh, saya cek sampai setengah 7, mandi, terus ini pakai laptop anak saya bingung, wih di laptop anak saya tambah cantik saya, ya. Jadi ini bukan aslinya ya teman-teman ya, ya Kak Farah ya. Ini pakai laptop anak saya yang biasanya dipakai training dan kita ini kalau training corporate biasanya jam 8 teman-teman. Tapi ini luar biasa fast track jam 7 udah berkobar. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat fast track. Ya, nah sebelum mulai boleh nggak ditulis kenapa teman-teman pengen datang hari ini untuk dapetin materi The Power of Ikhlas. Ayo ditulis dong biar saya tahu sebenarnya apa sih yang teman-teman pengen cari. Yuk, ditulis yuk. Yeay, ayo ditulis. Saya pengen baca. Jadi biar apa yang saya sampaikan bisa sesuai. Nggak ngerti, nggak usah Ditulis, ditulis, komentar. diketik-ketik. Materinya belajar, pengen belajar ikhlas. Oke, next. Apalagi ayo ditulis cara ikhlas yang asli. Oh, ada yang palsu berarti ya. Dokter Rusli. Ada lagi ilmunya tertular. Ya. Saya pengen belajar ikhlas. Oke, menerima, pengen jadi manusia yang pandai bersyukur dengan ikhlas biar hidup terasa nikmat. Oh iya, Kakak Nisi luar biasa di teman diskusi ya. Ada lagi teman-teman? Yuk, ditulis yuk. Kak boleh diklikin nggak? Miracle Achieve. Biar aku bisa baca. Gimana caranya ikhlas? Cara ikhlas yang benar-benar ikhlas. Oke, terus belajar bersyukur. Ingin membuat hati lebih baik, mau belajar lebih ikhlas, membangun bisnis dengan penuh syukur tanpa merasa gagal. Yeay, ikhlas, belajar ikhlas. Waduh, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan ya buat teman-teman semua ya. Tapi itu di off audio ya.
Belajar sabar, ikhlas, belajar lebih baik. Oke, teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi sebenarnya ini nggak bisa juga dibilang training. Ini lebih banyak ke coaching, teman-teman. Tapi cakupannya itu memang kita tentang ikhlas. Silakan, ini dia yang bikin materi. Jadi materinya sederhana aja ya. Yang penting kan bisa dipraktekkan ya. Nah, judul sebenarnya tuh kalau The Power of Ikhlas itu kayaknya agak-agak power itu agak-agak memaksa ya, upgrade diri. Tapi judul yang sebenarnya tuh kayak jadi apa ya, di hati saya itu kayak melekat dari pengalaman-pengalaman hidup itu adalah ikhlas is the key of everything. Ya, jadi menurut ini dari pengalaman saya pribadi ya, teman-teman kalau cocok boleh diambil, kalau nggak cocok jangan diambil atau ambil yang baik, ya buang yang nggak cocok atau buang yang nggak baik yang dari saya gitu ya. Nah, jadi yang saya klik itu adalah ikhlas is the key of everything. Jadi kunci segalanya, kunci ketenangan, kebahagiaan, rezeki itu menurut saya adalah ikhlas. Kak, ini boleh nggak audio off aja? Ini aku di kamar anakku, jadi pakai laptop anak saya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman nih yang materinya baru fresh jadi. Nah, oke. Kemudian di slide selanjutnya, em, Mas Yusuf. Nah, kenapa sih ikhlas itu penting? Nah, sebelum nanti kalau gitu mungkin teman-teman karena ini interaktif ya. Kenapa menurut teman-teman kita itu ikhlas itu kenapa penting dalam sebuah bisnis? Ayo, diketik lagi. Karena nggak mungkin saya bicara sendiri. Ya, ini bagian dari coaching juga. Ketika teman-teman menulis itu berarti teman-teman menjawab. Dan training dengan coaching efektivitasnya itu 87% dibandingkan yang ngomong itu hanya trainernya. Biar nggak jadi beban. Kenapa jadi penting? Iya, biar apa yang terjadi di Kak Rali nggak jadi beban. Ya, oke, sip, keren. Apalagi kenapa penting itu? Ikhlas itu, teman-teman. Karena pasti ada penolakan setiap waktu, bahkan dari orang terdekat ya. Makanya kata Pak Sugianto Shogun, dia malah berterima kasih sama yang menolak. Terima kasih, Bapak adalah orang yang menolak ketiga. Saya yakin yang keempat akan menerima saya. Ketemu keempat menolak lagi. Terima kasih, Bapak adalah menolak yang keempat. Saya yakin yang kelima akan menerima saya. Supaya jadi lebih kuat dengan apapun yang terjadi. Iya, oke. Berat sekali kalau nggak ikhlas. Oh. Nanti bisa dibikin sebuah lagu. Belajar bersyukur dan belajar ikhlas dan dengan sungguh-sungguh. Oke, teman-teman. Ada satu lagi mungkin? Nah, sebab yang datang itu dari Tuhan dan tidak itu juga rencana Tuhan. Jadi belajar menerima dan bersabar, bersyukur. Bisa menerima keadaan dengan hati yang ikhlas. Jadi kenapa saya bisa menemukan ikhlas is the key of everything, teman-teman? Itu dari pengalaman hidup ya, yang saya mau sharing pagi ini supaya lebih gampang menjalankan bisnis. Ikhlas adalah jalan berkat. Jadi ceritanya sebelum saya punya perusahaan waktu itu ya, bahkan saya waktu itu masih kerja di kantor. Nah, saya punya sebuah pengalaman hidup yang sebenarnya tuh sama keluarga saya tuh pengennya kita nggak melewatin jalanan itu ya agar dada lebih legowo. Dan pengalaman itu saya muat dalam sebuah buku nih ya, yang berjudul Kado Terindah dari Langit. Nah, buku ini saya nggak jualan buku hari ini karena buku ini udah habis. Kalau nanti teman-teman ada yang pengen hadiahnya juga mungkin nih buku ini udah agak sisa-sisa, maksudnya udah agak kuning-kuning gitu ya. Jadi dari 1.000 eksemplar paling tinggal 5 atau berapa ya. Emang sudah tidak dijual. Biasanya dijualnya tuh di kelas-kelas training saya. Karena dengan ikhlas insya Allah saya bisa hanya mengharap apapun itu kepada Allah. Jadi tahun berapa ya? Saya pokoknya masih kerja. Coba aku lihat ya. Ini buku tahun berapa ya? Udah lama banget sih. Saya waktu itu masih kerja, teman-teman. Nah, saya mendapatkan sebuah pengalaman yang mungkin sebagian teman-teman juga mengalami. Ini saya tulis 2011. Jadi ini mungkin kejadiannya sebelum 2011 ya. Jadi keluarga kami itu dapat harus masuk ke sebuah universitas. Sekarang ngomongnya begitu. Kalau dulu mungkin nggak menerima gitu ya. Universitas kehidupan di mana kakak saya itu sakit kanker paru stadium 4, langsung stadium 4 ya. Dan kankernya itu dan waktu itu belum ada AFC ya. Dan kankernya itu dari sebesar biji kacang hijau itu yang paling ganas. Jadi dari satu sebesar biji kacang hijau langsung jadi 4 kali lipat. Kemudian 4 kali 4 jadi 16, 16 kali 16 jadi itu akan memakan paru-paru kakak saya itu kurang lebih usianya hanya 3 bulan ya. Nah, kakak saya ini kalau menurut saya pribadi karena saya anak kedua kan adalah dari situlah saya belajar ikhlas. Adalah
orang yang ya namanya kakak ya, saya ngandelin dia lah ya. Saya kan enak aja jadi follower kan nomor dua. Kemudian beliau lulusan ITB, menurutku adalah orang yang paling pintar gitu di keluarga. Dia nggak perlu belajar kadang-kadang, tapi dia bisa gitu ya. Tiba-tiba di usia 42 didiagnosa kanker stadium 4, usianya tinggal 3 bulan. Nah, dan dia adalah ternyata orang yang idealis gitu ya. Idealis tuh, wah kalau kerja kayaknya ada sesuatu yang nggak cocok, dia lebih baik keluar. Jadi nggak ngejar finansial ya. Menurut dia pokoknya modelnya begitu ya. Eh, jadi gimana mau punya asuransi ya? Sementara sakitnya kanker ya. Ya kanker itu udah ada apanya ya, sudah ada singkatannya zaman dulu kantong kering ya. Nah, dia nggak punya asuransi, eh, kerja juga waktu itu jadinya karirnya yang menurut saya nggak lebih pintar dari saya, jadi karirnya lebih bagus dari saya. Ya, nah untuk menemukan beliau kanker itu pun butuh waktu. Tadinya kan dipikirnya saraf kejepit apa-apa, ternyata itu kanker ya. Belum mengenal produk AFC teman-teman ya. Kalau udah mengenal mungkin agak-agak semangat gitu ya. Nah, terus pokoknya satu pengalaman yang paling saya ingat, kan kita cari obat, kemudian dirawat dan lain-lain. Dan saya waktu itu harus bilang saya kerja di kantor karena bapak ibu saya udah pensiun. Nah, yang mau biayain kakak saya siapa? Kan paling tiba-tiba si anak kedua yang follower ini harus bilang gitu, karena adik saya yang ketiga ibu rumah tangga gitu ya, adik saya yang keempat kerja. Ini istrinya Om Juni ya. Jadi kayaknya saya nggak bisa ngarepin juga adik saya yang kelima baru masih kuliah. Ya, jadi otomatis saya harus bilang waktu itu memberanikan diri, udah Bapak dan Ibu nggak usah pusing, nanti saya yang biayain kakak saya. Dan ternyata gaji saya itu kalau masuk ICU cuma beberapa hari ya, karena ICU udah mahal banget kan teman-teman seharinya gitu ya. Nah dari situ saya belajar, ih ternyata ya sebenarnya nggak nerima langsung pelajaran ikhlas is the key of everything teman-teman. Tapi karena ada waktu itu berobat sana sini, kakak saya juga kadang-kadang minta dianterin ke Garut, kita cari apa ya alternatif dan lain-lain. Sampai ada seorang waktu itu namanya tuh Pak Ahmad ya. Saya pikir tuh beliau ustadz gitu. Ternyata beliau tuh kerja di sebuah perusahaan multinasional di namanya dulu ngetop banget ya, Unilever ya. Beliau juga bagian HRD. Nah, beliau tuh pokoknya akhirnya mau ke Bandung bersama saya. eh Waktu itu seingat saya kita naik travel atau naik bis atau naik kereta, saya lupa lah ya. Nah, begitu datang ke Bandung, oh maaf, maaf, saya nunggu di Bandung, saya udah duluan nyampe pakai travel. Beliau kan harus pulang kerja. Begitu sampai ke Bandung, ini orang yang nggak kenal gitu ya sama kakak saya. Tiba-tiba beliau lihat ibu saya, terus ibu saya tuh namanya ibu ya, kalau anak sakit ya seperti cerita Karali waktu itu ya. Ya namanya ibu dulu pernah di dalam kandungan gitu kan. Jadi ibu saya itu kayak ngejagain kalau bisa 24 jam. Kalau bisa kan kadang-kadang ibu-ibu gitu. Kalau bisa yang sakit saya, jangan anak saya gitu kan. Nah, sebetulnya nggak boleh juga ya mengucapkan itu. Nah, jadi kelihatan banget ibu saya capek. Terus Pak Ahmad tuh bilang begini. Jadi Pak Ahmad tuh masih muda teman-teman. Pakai ransel gitu ya. Pokoknya masih muda banget. Saya nggak nyangka banget. Nah, perusahaannya juga besar banget kan. Unilever pada saat itu ya. Terus dia bilang sama ibu saya, ibu, nah ini nih mulai nih belajar saya belajar ikhlas dari sini dan saya pengen sharing ke teman-teman ya, dan nanti teman-teman akan menulis sendiri. Mudah-mudahan selesai sejam ya. Nah, eh ibu, ibu boleh menjaga Mas Rudi 24 jam. Tapi katanya yang lebih bisa menjaga Mas Rudi ini adalah Allah, adalah Tuhan katanya. Ibu tetap aja akan kalah cara penjagaannya. Jadi ibu istirahat ya, pulang ke rumah jaga kesehatan. Nah, gitu. Makasih Kak Junsian. Jadi dari situ, oh iya ya, kita kayaknya manusia pengen sukses di AFC pakai segala tenaga kekuatan kita. Kita pengen keluarga kita bahagia, pengen suami yang idaman dan lain-lain pakai segala kekuatan kita. Tapi semua itu sebenarnya ya sebenarnya itu Tuhan gitu ya. Jadi dari situ ibu saya agak cooling down, terus beliau lebih bisa istirahat di rumah ya. Kemudian si Pak Ahmad ini eh, menemui kakak saya. Padahal tuh nggak kenal, ya kan nggak kenal baru kenal. Ini Mas Rudi gitu. Kemudian dia pegang tangan kakak saya itu sampai seperti ini. Mas Rudi, bersyukur ya. Itu saya itu waktu itu takjub karena saya masih wanita karir yang kayaknya waktu itu saya ngejar karir gitu ya. Ngejar karir itu ngejar duit juga sebenarnya ya. Jadi masih belum secara spiritual apa masih kering banget lah ya. Sholat sih sholat tapi ya waktunya tuh padat banget buat kerja ya. Tapi dia bisa mengelus tangan saya bilang begini, Mas Rudi, bersyukur ya. Mas Rudi adalah orang yang dipilih Allah.
ya. Karena nggak semua orang loh diberikan nikmat sakit ini. Waduh, langsung dicerna itu ya kalimat itu. Kok bisa ya gitu ya. Eh, Intinya dari percakapan itu dia bilang, gini, kalau orang sakit jantung, teman-teman langsung meninggal kan nggak dikasih kode, ya. Tapi kalau orang sakit kanker paru, itu kan dikasih kode, kapan dia akan meninggal gitu kan. Jadi itu tuh harusnya bersyukur, karena kan kankernya kakak saya itu yang terganas dan belum ada AFC ya, belum ada paten anti tumor yang ditemukan waktu itu, ya. Jadi, jadi bersyukur loh. Terus setelah itu diterapi ikhlas tuh malam itu. Mas Rudi sakitnya di mana? Bisa dia sebut parunya. Nah, parunya kakak saya ini teman-teman sudah menyebar ke otak, kemudian dia BAB juga sudah pakai harus operasi ya. Kemudian dia juga udah ke tulang, makanya tadinya disangka TBC tulang ya. Jadi dia udah nggak bisa berdiri. Coba masa dalam kondisi kayak gitu tidur ikhlas gitu. Dari mana gitu. Jadi kan malu yang kita masih sehat segar bugar kayak saya ini kalau nggak ikhlas kan. Orang dia yang sudah terkapar gitu, hidupnya sama dokter udah ditentukan 3 bulan lagi, bersyukur dan apa ya bersyukur atas nikmat sakit ini. Nah, ternyata singkat kata saya belajar Pak Ahmad ini siapa sih? Ternyata dia pernah punya satu pengalaman teman-teman dioperasi kepalanya sampai 5 kali kepala nih ya. Dan di operasinya yang kelima udah nggak ada yang mau tanda tangan ya. Semuanya udah angkat tangan. Istrinya udah nggak mau tanda tangan. Nggak mau, gue nggak mau gitu. Kan ngeri kepala dioperasi ya. Akhirnya malam itu dia punya satu pengalaman spiritual ya. Jadi di dalam kamar ICU itu ada yang datang katanya pakai baju putih. Dia bilang ikhlas. Makanya tuh dari situ dia nular ke saya ya. Dia bilang begini, ikhlaslah terhadap semua rasa sakit yang kau rasakan. Dia bilang gitu. Akhirnya dia terbangun. Pokoknya singkat kata dia tanda tangan, ya. Terus dia dioperasi. Ketemu saya itu udah pakai ransel, jalan ke sana kemari. Dan tugasnya dari Unilever itu dia akan datang ke RSCM, dipertemukanlah ya sama Tuhan dengan orang yang udah kayaknya sekarat. Dia cuma bilang ikhlas ya terhadap rasa sakit ini, bersyukurlah. Jadi begitu dia datengin ke kamar-kamar dan banyak orang yang nggak dikenal. Itu tiap hari tuh tugasnya begitu. Jadi bersyukur bisa ke Bandung ya. Waktu itu kakak saya dirawatnya di Bandung. Dari pengalaman itu teman-teman, jadi saya, iya ya, selalu gitu, selalu malu gitu. Kakak saya aja belajar ikhlas. Jadi kalau saya dapat pengalaman, contoh ya, saya waktu itu suami saya punya, maksudnya kita pakai mobil, mobilnya juga baru ya, terus diserempet bis. Namanya diserempet bis itu lumayan penyoknya. Cuma pas lihat supir bisnya nggak jadi marah teman-teman. Jadi yang ada kita ikhlas terus kayaknya pengen ngasih uang, udahlah kita beresin aja gitu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menurut orang nyata itu orang apa ya? Harusnya kita marah, tapi dengan pengalaman kakak saya itu saya switch ikhlasnya itu lebih mudah dan dari situ rezeki itu mengalir deras sebagai air. Wah, mau nggak teman-teman seperti itu ya? Karena sebetulnya nggak perlu pakai ngotot gitu. Rezeki itu tuh kan Allah yang kasih ya. Karena yang harus diberesin adalah diri sendiri. Nah, itu teman-teman. Jadi dari pengalaman itu ikhlas itu penting karena menurut saya ikhlas itu yang membuka rezeki, yang membuat kita tenang dan lain-lain ya. Oke, teman-teman tadi sudah nulis ya mengapa ikhlas itu penting. Terima kasih kakak-kakak semua. Selanjutnya, silakan Mas Yusuf. Nah, sekarang teman-teman tulis deh. Kalau gitu, menurut teman-teman semua, apa sih ikhlas itu? Ya, silakan ditulis. Ayo, nanti mungkin kita akan cari ya. Nanti mungkin Kak Rali pilih lah ya satu nama yang akan dapat hadiah buku saya ini. Walaupun bukunya udah agak kuning-kuning ya, tapi yang penting kan isinya ya. Dan siap-siap baca buku ini pakai tisu ya. Karena ini ditulis pada hari-hari H, jadi kayak kejadian benar ya. Apa itu ikhlas menurut teman-teman? Menerima dengan sepenuh hati. Rela menerima. Oke. Kemudian melepaskan semua beban. Ikhlas, ikhtiar dan menerima dengan ikhlas adalah kekuatan dan anugerah. Kayaknya Kak harus cariin mama kacamata deh Kak di ini. Kecil-kecil. Ikhlas itu anugerah dari Sang Pencipta. Menerima dengan senang hati. Menerima dengan legowo. Iya. Oke. Ada lagi? Belajar bersyukur dan belajar ikhlas sebab yang Nah, ini anak saya lagi kerjain biar saya bisa baca lebih jelas ya. Lupa nggak pakai kacamata soalnya. Menerima apapun takdir Allah tanpa syarat. Ah, ikhlas itu ilmu menerima tanpa mikirin lagi. Oke, ini
kayak begini. Oke teman-teman, jawabannya benar semua. Nanti Kak Rali pilih yang paling keren jawabannya ya, atau yang paling aktif dari peserta tren ini. Nanti saya kasih hadiah ya. Boleh pilih satu atau tiga orang lah ya. Saya ada beberapa hadiah kayaknya ya. Salah satunya saya Siap, punya siap, Kak. mutiara dari Lombok. Nah, mau nggak? Mutiara dari Lombok ada, buku ini ada. Kadang-kadang kebanyakan barang juga di rumah saya ya. Jadi biar nggak dihisap, mendingan aku keluarin di acara ini ya. Oke teman-teman. Ikhlas menerima dengan sukacita. Biar nggak- Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi apa yang teman-teman tulis ya, makanya ini training dan coaching itu benar semua ya. Percaya ya, training dan coaching ketika teman-teman menjawab sendiri, apalagi mengucapkan, apalagi nanti berlatih, itu dampaknya 87% dibanding saya yang ngoceh sendiri ya. Karena ini juga terapi buat saya sendiri ya. Nah, itu udah benar teman-teman. Nah, kemarin saya baca akhirnya sebelum, ini gue berani-beraninya bikin judul ini. Sebenarnya ikhlas itu apa sih? Saya baca di Google ya. Ternyata tuh menerima yang sudah Tuhan berikan. Menerima apa yang sudah Allah berikan ya. Dan yang Allah berikan itu kan sebetulnya suatu hal yang positif dan positif banget ya. Suatu hal yang baik dan baik banget ya. Karena kalau kita bilang suatu hal yang jelek, kita berarti nggak menerima. Ya. Jadi sebetulnya yang mempersepsi jelek itu diri kita. Tapi kalau dari kacamata langit, itu bagus teman-teman. Karena kita harus lewatin itu. Ya, oke. Next. Silakan Pak Yusuf menerima dan bersabar atas apapun yang kita alami dan hanya ikhlas yang membuat hati kita tenang. Nah, jadi teman-teman, ada skenario dari Tuhan, ada skenario dari Allah, ada skenario dari manusia. Skenario manusia, Anis di AFC, oke. Anis dalam waktu 3 bulan jadi Toreda, 6 bulan jadi Samurai, 1 tahun jadi Shogun, di tahun kedua jadi Daimyo, dan setelah itu nggak lama jadi Bushido. Itu adalah skenario saya ya. Tapi ternyata skenario Tuhan nggak gitu, gitu ya. Jadi Tuhan itu membuat suatu, karena gini, kalau sudah terjadi, itu sudah yang terbaik. Nah, tugas kita bagaimana eh, yang terjadi di dalam hidup kita tuh yang terbaik-baik, yang bisa dikontrol. Misalnya ya, contoh kalau menurut saya sebagai polisi kesehatan di rumah ya, apa yang kita makan, baik itu superfood ataupun makanan di rumah itu sesuatu yang kita kontrol. Kalau nanti tiba-tiba Tuhan kasih, kamu sakit, tapi kita sudah mengontrol apa yang kita bisa kontrol. Tiba-tiba sakit, ya belajar ikhlas di situ. Karena kalau sudah terjadi, itu adalah skenario terbaik dari Tuhan. Dan gimana caranya kita ikhlas cepat. Kenapa? Kalau ikhlasnya cepat, teman-teman, rezekinya cepat. Kalau dipikirnya lama, kenapa dia melakukan ini kepada saya? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia menzolimi saya? Semakin teman-teman begitu, dikasih drama, dikasih jeruk nipis, dikasih apalagi tuh biar pedas, gurih ya, dan ceritanya menjadi enak banget didengerin, kasihan banget dia ya. Kita kan cerita bahwa kita adalah korban, ya. Padahal Tuhan itu bikin kan kita ini adalah khalifah, kita ini adalah pemimpin teman-teman di muka bumi ini. Walaupun kita bukan pemimpin Lion Army, kita adalah pemimpin buat diri kita sendiri gitu. Apalagi teman-teman yang udah punya tim. Nggak ada cerita tuh teman-teman nyerah di sini. Nah, maka saya suka bilang, kenapa saya tuh katanya termasuk orang yang rajin, orang yang udah tidur aja aku colek-colek. Karena buat saya itu nggak hanya sekedar menjual diamond, nggak hanya sekedar menjual Ferrari, teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa membuat orang-orang itu merasakan sehatnya, merasakan uangnya. Kalau misalnya dia juga masih belum menerima, nggak apa-apa suatu saat diingetin. Kalau benar-benar dia nggak menerima, ya udah kita ikhlasin. Memang rezeki dia bukan di sini, ya. Makanya tidak ada penolakan sebenarnya kalau menurut saya ya. Rata-rata tuh orang akan menerima, ada yang langsung menerima, ada yang nggak kita colek dia menerima, ya tiba-tiba menerima AFC. Ada yang tiba-tiba kita misalnya kita ceritain hari ini, sebulan lagi, ada yang setahun lagi, 2 tahun lagi. Kalau menurut saya itu nggak ada kok orang itu diminta sehat dan sejahtera menolak ya, kecuali memang dia rezekinya nggak di AFC. Jadi semuanya orang itu accepted atau cara kita yang salah dalam mengapproach dia. Ya, kalau kita menerima skenario dari Tuhan, walaupun kanker paru stadium 4 yang paling ganas, yang udah sampai ke tulang, yang kata kakak saya, tulangnya kayak di pelintir-pelintir, yang BAB-nya sudah dari usus, ya, yang dia sebagai kepala keluarga nggak bisa menafkahi, yang dia bahkan nggak tahu rumah sakit ini dibayarnya dari mana, ya. Kalau dia sudah ikhlas, teman-teman, itu yang namanya ternyata yang membiayai nggak hanya saya, ya. Jadi saya pun belajar ikhlas. Karena awal-awal kan keluarga saya bilangnya, why me gitu, why us? Kenapa harus keluarga ini? Gak ada satupun yang pernah kanker di keluarga saya. Kenapa harus kakak saya? Dia nggak di asuransi gitu ya. Tapi ternyata begitu ikhlas teman-teman, itu aku sampai, ya Allah,
bener-bener ya, yang biayain kakak saya ini salah satunya adalah alumni SMA-nya. Beliau sekolahnya di SMA 1 Semarang waktu itu. Ini sampai saya terharu nih ya. Karena benar-benar mereka itu transfer tuh nggak kira-kira yang kadang-kadang lebih gede dari saya gitu. Jadi saya lagi jalan nih dari Bandung, dari Jakarta ke Bandung karena kakak saya di ICU atau mau dioperasi waktu itu ya. Itu tuh transfer itu 5 juta, 5 juta, 5 juta pada saat tahun itu tuh gede banget kan, ya. Tanpa saya minta, tanpa saya apa, saya nggak ngerti ternyata mereka itu baca dari Facebook saya. Karena waktu itu saya juga nggak belum belajar kayak sekarang ya. Facebook itu dahsyat, saya cuma sedih terus saya tulisin di Facebook. Nah, tulisan-tulisan di Facebook inilah yang jadi cikal bakal dari tulisan saya. Makanya rata-rata orang nangis kalau baca ini karena memang ditulis di hari H ya. Jadi kalau kita yang bikin kita kesel adalah kita bikin skenario sendiri. Ya, tapi kita memang bikin apa ya, tugas kita membuat skenario terbaik. Misalnya kalau jadi di AFC ya bagaimana kita bisa prospek online dengan baik. Bagaimana kita bikin bagus semua sosial media kita itu dalam kontrol kita. Bagaimana kita eh, kelihatan brandingnya bahwa kita orang AFC. WhatsApp status kita bagaimana? Bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang bikin WhatsApp status? Kan rata-rata kita bikin WhatsApp status, tapi kita nggak memperhatikan orang-orang yang bikin WhatsApp status. Padahal pengalaman membuktikan ketika kita memperhatikan WhatsApp statusnya orang lain, kita kasih salam, kita ketika dia tulis WhatsApp statusnya doa, kita bilang amin, itu yang lebih sering terjadinya closing. Nggak usah canggih-canggih dulu dari TikTok, dari Facebook. Sebetulnya dari WhatsApp status, ketika kita sharing, kemudian kita ikhlas memberikan. Jadi juga juga jangan gue pengen closing nih hari ini. Amin, amin, amin gitu. Tapi benar-benar tulus, ikhlas itu biasanya closingnya terjadi ya. Saya beberapa kali closing itu habis sholat subuh, habis bikin WhatsApp status, terus komenin WhatsApp status orang lain, tiba-tiba bahkan pernah closing training juga dari situ gitu, ya, bukan hanya closing AFC, ya. Jadi tugas kita membuat skenario kita terbaik, tapi kalau yang sudah terjadi itu skenario Tuhan itu nggak cocok dengan skenario kita. Nah, gimana caranya kita accepted cepat-cepat ya? Karena kalau di detik pertama kita menerima, ya itu rezekinya dahsyat ya. Tapi kalau kita butuh waktu bertahun-tahun ya udah ya. Kemarin saya baca tuh di Facebook kalau nggak salah bahkan video. Orang itu ya kadang-kadang nggak rela melepas penderitaannya. Penderitaannya terhadap suami dirangkul. Saya dia nggak cocok sama suaminya. Penderitaannya kata dia dizolimin orang lain dirangkul. Orang tuh kayak nggak. Kenapa? Karena nggak cocok dengan skenario dia kan. Nah tugas kita begitu skenario Tuhan itu nggak cocok dengan skenario kita, segera lepaskan. Karena yang terjadi ini sudah terjadi, berarti teman-teman bisa dianggap mampu, dianggap kuat melewati kurikulum ini. Dan kurikulum ini semua orang beda-beda ya. Jadi tugas kita membuat skenario terbaik dari diri kita, di AFC, di keluarga kita ya, termasuk di badan kita sendiri yang kita rawat dengan baik, di rumah kita dimanapun, tapi kalau yang terjadi nggak sesuai dengan kenyataan, ya kita segera menerima karena skenario atau apapun yang terjadi adalah yang terbaik dari Allah. Oke, nextnya Mas Yus. Nah, kalau ini sebenarnya saya tuh ada Ustadz Adi Hidayat ngomong ya. Jadi kadang-kadang kita tuh belajar dari sosial media kita. Dia bilang begini, sebetulnya itu semua ujian dia kalimatnya nggak seperti ini ya. Cuma oh ternyata pas saya kemarin bikin materi benar juga dia. Karena ketika Ustadz Adi Hidayat mengatakan itu, saya iya juga ya, benar juga gitu ya. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi kan kita tadi bikin skenario terbaik di dalam buku kehidupan kita. Terus terjadinya ada yang mungkin sebenarnya ya teman-teman, kalau teman-teman ahli bersyukur, nanti teman-teman bisa temukan 90% itu sesuai dengan skenarionya teman-teman. Yang kita tulis ini yang kita buat, Allah itu kabulin gitu. Yang nggak dikabulin itu biasanya tuh cuma sedikit, bahkan mungkin nggak nyampe 10%. Ya. Cuma orang yang nggak ikhlas itu, orang yang menjadikan 10%-nya itu kayak 100% dan dia tidak bisa melihat hal-hal lain yang sebetulnya bisa disyukuri gitu ya, kayak nafas kita. Karena dia kayak menjerit-jerit aja gitu. Dengan misalnya kalau dia ujiannya di anaknya, anaknya yang kayak gitu. Kalau ujiannya di suaminya, suaminya yang kayak gitu. Kalau ujiannya di leadernya, leadernya yang kayak gitu. Itu kayak menutupi rasa syukur dia gitu. Nah, sebenarnya kalau dari kutipan Ustadz Adi Hidayat, kita tuh sebetulnya memilih ujian itu sendiri-sendiri. Itu saya renungin, iya juga ya. Kita nih memilih ujian ikhlas itu sendiri-sendiri loh. Terus kenapa kita harus nolak? Tugas kita tuh kan segera menerima. Kalau walaupun buat saya ini juga masih PR ya. Kalau hal itu sudah terjadi. Jadi
Karena kita itu memilih sendiri ujian ikhlas. Memang sih, ketika kita bikin skenario, kita semuanya itu isi ya, kita pengennya semuanya mudah. Jadi pokoknya kita tiba-tiba didatangin dua jenderal ini merasa pesah dan kita tiba-tiba jadi Bushido. Pengennya gitu, tapi kalau percaya teman-teman, kalau teman-teman begitu bicara di panggung itu nggak enak didengar dan bahkan mungkin teman-teman nggak akan dipilih karena terlalu mudah gitu ya. Yang dipilih dibicara di panggung tuh pasti orang yang ya bagaimana dia merubah hal-hal yang tidak nyaman menjadi sesuatu yang dia terima dan menjadi suatu insight buat orang lain ya. Tapi pasti ada berapa persen itu yang hard way, yang kita sebenarnya nggak nyaman gitu. Ya kalau saya di training corporate, misalnya suka bilang, berapa tim dari, misalnya dia leader gitu, Anda punya nggak tim yang nyebelin? Saya suka bilang gitu ya, karena kalau leader kan biasanya punya tim ya di kantor itu. Ada bu, gitu. Kayaknya tim dia ini semuanya nyebelin. Nah, terus saya dapat insight, kalau kita jadi leader, teman-teman, nggak mungkin lah ya kalau kita punya 100 tim, 100 timnya itu menyenangkan. Ya nggak perlu jadi leader kan karena timnya udah jalan semua. Ya nggak sih? Ya sama di AFC juga nggak mungkin semua leader itu menyenangkan kita, semua tim itu menyenangkan kita. Karena mereka itu kan cara kita ditempa untuk menjadi lebih baik ya. Karena kita sudah memilih sendiri ujian ikhlas kita. Contoh nih ya, next slide-nya Pak Yusuf. Tapi ini mungkin teman-teman tulis dulu yang slide di sini. Silakan, Mas Yus. Ya, contoh. Ditulis ya, boleh kisah sendiri, kalau boleh juga ceritain orang lain. Ujian ikhlas di rumah tangga itu apa? Suaminya yang gimana, anaknya yang gimana, mertuanya yang gimana, ibunya yang gimana, bapaknya yang gimana. Coba ditulis ya sama teman-teman ya, biar kita belajar bareng. Bener Kak Anis ya. Coba ditulis, ujian ikhlas di rumah tangga. Banyak ya, tulis satu aja. Ya, misalnya suaminya gimana, suami tidur ngorok misalnya gitu ya. Atau suami pelit gitu ya, atau suami terlalu sayang sampai kita nggak boleh kemana-mana loh, itu ujian juga. Anak sakit ujian ya. Terus apalagi, being a single mom, wow Kak Husnia, thank you. Ini sama Kak Husnia bahasa Inggris lagi ya. Anak sakit ada lagi Kak Neti, suami yang gimana, kadang-kadang banyak curhat tuh, suami gue begini banget ya, uangku uangmu uangmu, bener-bener terpisah banget hatiku. Ayo ditulis lagi teman-teman. Kalau teman, karena gini, sebuah training dan coaching itu jadi efektif kalau teman-teman jujur ya. Kalau teman-teman nggak mau nulis kisah sendiri, kisah orang lain aja karena nanti akan nampol ya. Mendidik anak nih, suaminya dominan ya, pokoknya lo harus nurut gue gitu ya. Itu Pane itu dominan loh, tapi kita bisa juga sih mesra ya. Tapi dulunya enggak, pasti itu diproses ya. Suami nggak romantis, rokok makan gratis. Bagus lah nggak romantis ya. Kerja suami selalu jauh, jadi selalu lonely. Kak Siti. Suami jadi contoh imam dan menjadi roda penggerak. Pengennya begitu. Suaminya bukan roda. Menafkahi anak seorang diri. Iya, istri terlalu cerewet. Nah, kebalikan. Kalau tadi kan kita mengeluh tentang suaminya, ada bapak-bapak loh, jangan salah. Dia mengeluh istri cerewet ya. Anak belum berjodoh. Jadi kalau kata suami saya, keluarin. Kamu belum 20.000 hari ini. Keluarin katanya. Ya, suamiku gitu. Kalau saya mens itu, suami saya udah tahu teman-teman. Karena dia melakukan apa aja salah tuh. Terus nanti dia gini, kayaknya kamu bentar lagi mens deh. Kayaknya iya gitu. Jadi dia ngomong apa aja pasti saya marahin. Anak pertama sulit sekali diatur ya. Suka marah-marah. Oke, menafkahi anak sendiri juga. Sendiri, kini aku sendiri lagi. Walaupun suara fals nggak apa-apa ya. Mendidik anak belum sesuai harapan. Pasti banyak mama punya suami, tapi istri berjuang sendiri. Yes, wah, itu sebetulnya cerita-cerita istri drama itu ya. Suami susah diajak hidup sehat itu sama dengan saya, tapi alhamdulillah ya, kayaknya suami saya akhirnya, kalau dia reuni kan yang lain udah kakek-kakek gitu. Dia sekarang bersyukur punya istri yang polisi kesehatan. Hidup terasa sendiri walaupun satu rumah sama anak, mantu dan cucu. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadi bagian itu nanti yang harus diberesin ya. Oke, teman-teman, saya terima kasih banget atas kejujurannya. Tepuk tangan buat teman-teman saya. Adik saya belum dilembutkan hatinya. Wih, banyak mama keluh kesah nih hari ini. Untung Kak Junsian bukan mama. Karena Kak Junsian tidak akan mengeluh tentang gugupnya kan, justru menyayanginya. Terima kasih sudah menumpahkan semuanya di sini, karena semakin ditumpahkan itu juga semakin keluar walaupun bentuknya hanya tulisan. Nah,
Jadi ini ujian ikhlas keluarga itu kita pilih sendiri teman-teman. Ya sekarang kan banyak yang bilang, ih aku sama Pane kemana-mana berdua bareng jarang banget berpisah. Ih so sweet banget. Itu melewati semua proses ya. Sampai saya punya pengalaman mati suri kan. Nah sekarang teman-teman lihat enaknya gitu ya. Jadi kita kayak chemistry-nya udah udah kuat banget. Nah sebenarnya ujian ikhlas itu kan kita milih sendiri. Karena saya memilih berkeluarga. Nah saya itu akan ada ujian di suami, di anak, mungkin di mertua, walaupun mertua saya baik banget ya, tetap aja baik banget itu ujian. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengatakan apa yang beliau mau ya. Jadi mertua dan ibu saya ini orang Jawa yang dia tuh nggak pernah mengatakan yang beliau mau. Jadi kita yang nebak-nebak buah manggis ya. Kalau saya sampai bikin di grup keluarga saya, kira-kira deh kalau mama saya tuh kalau ngomel di belakang gitu. Misalnya ngomelin saya di belakang, Mbak Anies ini gini gini gini. Nah, berarti saya salah. Jadi kita harus cari bocoran itu dari yang lain ya. Kalau orang Jawa kan gitu. Tapi saya punya teman, mamanya tuh menuntut, ayo mama mau ke Jakarta, tolong inepin hotel bintang 5. Saya bilang, ya bersyukurlah. Karena kalau saya loh mencari mama saya mau tuh saya harus berjuang. Jadi kalau mamanya to the point kan sebetulnya lebih enak ya, tinggal nyari uang. Lah kalau saya harus nyari, sebetulnya mama saya udah 77. Sebetulnya dia pengen apa sih? Kalau bisa dia nggak pengen ngerepotin anaknya. Ya, istriku kayak KPK, kasihan banget ya. Tahu aja aku nyimpan uang di mana. Wah, Kak Manu tenang Kak Manu ya. Karena yang namanya Mas Dika itu ya, yang di Batam kemarin di Malaysia cerita ya. Begitu dia dapat konnichiwa, dia bangun tidur udah kosong. Karena udah sama suaminya sudah diamankan, sama istrinya udah diamankan untuk pendidikan anaknya. Itu saya bercanda sama suami saya. Padahal saya nggak megang uang konnichiwa. Saya bilang, seru juga ya tuh istrinya. Belum subuh loh udah pindah transfer. Aku bilang, aku juga pengen deh nanti nyoba begitu. Terus Pane langsung bilang, kalau gitu mau diganti katanya passwordnya. Ya, jadi istrinya KPK nggak apa-apa. Nah, itu ujian-ujian yang teman tulis tadi ya. Kalau yang single parents merasa sendiri, mendidik sendiri, cari uang sendiri gitu. Yang ini kalau yang masih menikah ujiannya istri, ujiannya suami, ujiannya anak, kan dipilih sendiri. Coba kalau orang yang nggak menikah, dia nggak dapat ujian itu, ya nggak sih? Kan kita yang milih, pasti ujian kita ya suami, ya istri. Oh, kita udah milih sendiri. Tugas kita kan bagaimana menghadapi suami yang dominan. Tugas kita bagaimana menghadapi suami yang terlalu romantis, ya, terlalu sayang sampai kita nggak boleh kemana-mana. Ya, jadi kita nanti ketemu di tengah akhirnya, ya. Kayak saya sekarang lebih sering disangka saya yang dominan dibandingin suami saya, karena itu udah mengalami banyak proses gitu ya. Suami kayak nurut-nurut aja gitu sama saya. Padahal itu tuh melewati banyak proses. Jadi yang sabar itu harus lebih to the point, yang dominan harus lebih sabar. Jadi kita ketemu di tengah ya. Itu nanti pakai materi selanjutnya. Tapi intinya yang sudah yang berkeluarga ya dengan segala keluhan istri, suami dan anak tadi, alhamdulillah ya teman-teman sudah dipilihkan jodoh terbaik. Karena kalau saya udah sampai level itu ya, walaupun orang lain nggak lihat kan, saya suka bilang dan bercanda. Nah, kenapa saya itu jodohnya yang namanya Normaidi Yusuf? Kenapa Yusuf? Karena Yusuf itu, nah dulu saya waktu kecil ibu saya suka ceritain tuh, bahkan warna bukunya aja aku ingat hijau dan merah. Kisah 25 para nabi ya. Kalau di Islam namanya Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad. Saya tuh kayak kesangsem banget sama Nabi Yusuf. Dari kecil kalau ada yang namanya Yusuf, kayak saya udah kasmaran sendiri gitu. Nggak tahu kalau nanti itu jodohnya Yusuf. Terus ini rumahnya Pak Yusuf katanya ibu saya. Wih, saya udah langsung membayangkan, wah namanya. Karena mungkin pengen lihat banget ya. Nabi Yusuf kan ganteng banget teman-teman ya. Mungkin di kisah yang di Kristen juga begitu ya. Ada Yosef kan, pokoknya itu yang paling ganteng. Nah, yang tadinya ih suami gue ini ya kalau ngomong to the point gini-gini, tapi kalau sekarang saya udah di fase bersyukur ya punya suami kayak Mas Yusuf. Saya manggilnya Mas Yus, dia maunya dipanggil seperti itu. Kemudian ya sekarang beliau lebih sabar, kalau dulu mungkin sangat to the point dan nggak suka ngomong kan kalau suami itu ya. Kemarin kan saya di mobil kan saya rayu-rayu, ih Mas kamu ganteng deh, aku bersyukur banget lo punya suami kamu. Terus biasa bapak-bapakan gitu, nggak romantis tadi mengeluh, persis kayak suami saya, dia tetap nyetir. Terus dia diem aja gitu. Terus saya bilang, ih, untung aku ini udah kenal kamu ya. Jadi kamu tuh kalaupun aku rayu, kamu nggak ada ekspresi berubah atau seneng, aku bilang gitu kan. Terus dia jawabnya, memangnya aku harus bilang begini katanya. Kan nggak juga ya. Kan jadinya bukan dia gitu ya. Dan suami yang kayak gitu biasanya tebar pesona. Jadi ya bersyukur lah, emang suami saya wajahnya lurus-lurus aja ya.
Bahkan kemarin sama Kak Lili saya punya tas baru, dia nggak akan tahu tas saya baru, kayak dia nggak akan tahu. Jadi saya tenang aja ya. Untung saya udah tobat belanja. Salah pilih. Ya, jadi gimana caranya teman kalau masih pengen melanjutkan pernikahan ya, teman-teman menganggap suami itu adalah jodoh terbaik. Karena saya udah lewatin itu, jadi saya merasa suami saya itu adalah paling ganteng. Walaupun menurut Mbak Mona dia udah pakai kacamata, kan kata anak saya gini, mah kayaknya mama harus pakai kacamata deh kalau bilang papa ganteng. Atau mungkin mama lihatnya dari Monas, atau mungkin dari Hong Kong katanya. Tapi di mata saya dia paling ganteng gitu. Walaupun sekarang ada yang lewat yang ganteng, saya tetap lihat juga kalau ada yang ganteng sekali gitu ya. Tapi dia yang paling baik lah buat saya. Ya, Eh, kalau kata Mbak Mona, saya nggak pihim gantengnya Pak Yusuf di mana, nggak apa-apa. Yang cukup pihim gantengnya Pak Yusuf biar saya aja gitu ya. Nah, jadi tugas teman-teman bagaimana mensyukuri suami yang ada di sebelahnya ya. Kalau teman-teman royal biasanya suaminya pelit ya. Kalau suaminya dominan biasanya istrinya lebih sabar. Eh, kayak kalau istrinya kayak saya itu nggak multitasking teman-teman. Saya single tasking, tapi suami saya multitasking. Dia bisa ngerjain ABCD. Ya kayak begini aja yang saya tinggal tinggal sharing begini kan semuanya udah dibikinin suami ya. Makanya kemarin di Pekanbaru, Mbak Anies nginep di mana? Aduh nggak tahu ya. Gue tanya suami gue dulu. Naik pesawat apa? Nggak tahu saya pesawatnya apa. Semuanya udah dibeliin. Terus semuanya heboh. Tahu nggak? Kalau kamar ini harganya segini. Kalau kamar ini harganya segini. Aduh, aku nggak tahu. Semuanya diberesin gitu ya. Tapi kan ada orang-orang yang nggak nyaman dengan cara saya. Yang semuanya dia pengen manage sendiri. Jadi pokoknya teman-teman yang masih berkeluarga, bagi teman-teman belajar bersyukur, ikhlas menerima suaminya. Ya, karena kalau nggak berpisah. Nah, kalau teman-teman berpisah, untuk yang saat ini sudah single mom ya atau misalnya yang bapak-bapak udah sendiri ya bersyukur memang jalan kan sudah terjadi. Skenario terindah dari Allah tuh yaitu kalau teman-teman bersyukur, ini lompatan rezekinya itu mungkin suami barunya, istri barunya, keluarga barunya gitu ya, akan jauh lebih harmonis dibanding meratapi nasib. Ya kan, meratapi nasib itu bukan ikhlas. Betul. Pasangan nggak ada yang sempurna, orang kita sendiri nggak sempurna, ya nggak? Siapa tuh tadi? Mbak Sinta. Mbak Sinta tuh udah lewati yang tadinya dia ngomel-ngomel lakinya beginilah, begitulah. Oh, kemarin tuh dia udah masuk fase romantis loh ya. Iya, karena tujuan menikah adalah ibadah ya. Termasuk kita menerima anak kita gitu ya. Saya suka bilang, Kak, kamu begitu gara-gara mama waktu hamilnya begina begitu begina begitu. Coba deh, ya. Jadi kalau di magnet rezeki ada yang disebut garis kebenaran. Jadi kita belajar dalam kondisi apapun, saya salah ya kalau di dalam Islam kitanya bertaubat dan saya selalu bilang kelas-kelas training saya ini yang saya jual ke corporate adalah kelas-kelas pertaubatan. Kelas pertaubatan itu maksudnya kelas pengembangan diri. Mengembangkan diri dari mana? Untuk menjadi lebih baik dari diri sendiri, ya. Jangan menuntut orang lain untuk menjadi lebih baik ya. Nah, seperti itu. Hahaha, banyak sharing ya di mobil menuju Penang ya biar pada penasaran ke Malaysia. Oke, itu yang berkeluarga sudah memilih ujian ikhlasnya adalah hubungan dengan suami, mertua, ada mertuanya yang kayak begini, ada yang mertuanya yang baik ya. Semuanya adalah ujian, tugas kita adalah bagaimana menerimanya. Yang saat ini nggak berkeluarga, ya udah itu skenario terbaik. Atau yang memilih tidak menikah, ya memang udah pilihannya. Ya dia nggak akan mengeluh tentang suami lah ya. Jadi bersyukurlah yang masih bisa mengeluh tentang suami. Karena orang yang nggak menikah tuh nggak bisa loh mengeluh tentang suami atau istri ya. Karena nggak ada suami, nggak ada istrinya ya. Oke, jadi semuanya baik-baik aja. Oke, next selanjutnya. Suami adalah anugerah terindah. Oke, betul Kak Dona ya. Melengkapi universitas kehidupan kita dan menikah itu kan setengahnya udah ibadah ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ujian ikhlas di kantor. Coba untuk teman-teman yang pernah kerja di kantor. Oke, boleh ditulis ya. Kak Ralian pernah kerja di kantor. Ujian di kantor itu kayak gimana aja? Cemana aja sih? Oke, ditulis. Ujian ini misalnya orang berkarir di kantor, berarti ujian ikhlasnya ini. Satu, dua. Kalau kantornya di pasar juga nggak apa-apa. Teman kerja ya misalnya teman kerja nggak suka sama kita, sirik, nggak mau dideketin. Bos selalu benar dan kalau bos salah ikutin ya kata-kata pertama. Bos selalu benar. Tim yang antik-antik ya. Biasanya kalau kita dapat tim yang antik-antik, kitanya antik. Saya pernah bilang apa nih? Gue kok timnya pernah ya di perusahaan sebelumnya dia cerita, tim gue kok antik-antik berarti lu antik gue. Iya, iya bener. Tapi Mbak Sinta tuh curhatnya bener, timnya antik. Tapi saya tadi waktu nulis gitu, ya Allah, aku belajar menerima ya, Mister Subra dengan segala kebaikannya. Dia baik loh ya. Ada yang iri ya.
Teman kerja yang selalu laporin ke bos, kelihatan baik di depan, di belakang menghujam atau menjatuhkan. Aku nggak pernah kerja, jualan pun kerjanya nggak apa-apa ya, berarti kantornya di situ. Atasanku galak ya, berarti kita sabar ya, dijodohin dengan atasan yang galak. Tim kerja cari muka, karena nggak mungkin cari pantat. Oke, rekan kerja yang selalu cari muka ke bos. Oke, teman-teman, itu ujian di kantor ya. Karena saya juga dulu pernah kerja, ya ujian di kantor ya kayak gitu ya. Yang merasa karirnya disalip, yang bosnya galak ya. Nah, saya selalu bilang kita tuh dijodohkan. Kalau tiba-tiba kita dapat bos yang galak, ya karena kita bisa menghadapinya. Kita dapat tim yang antik, karena memang Tuhan udah bilang kamu bisa menghadapinya. Ya, itu di kantor. Pasal satu bos selalu benar, pasal dua kalau bos salah lihat, pasal satu ya. Pasal satu istri selalu benar ya. Pasal dua kalau istri salah lihat pasal satu ya. Termasuk suami juga ngomong gitu, anak ngomong gitu. Serulah rumah tangga. Cobaan yang berat punya sekretaris yang suaminya suka cemburu, keaman. Oke, itu ujian-ujian di kantor ya karena kita memilih di kantor. Tapi karena kita nggak memilih kerja di kantor sebelum kita ke AFC, karena AS ini kan kita dididik jadi pengusaha. Ujian seorang pengusaha. Ya, silakan Pak Ne boleh. Ya, silakan teman-teman tulis. Ya, ini kita memilih sebelum ke AFC kan ada yang sebelumnya adalah pengusaha. Coba ditulis yang pengusaha. Ujian seorang pengusaha apa tuh? Mbak Lili kan pengusaha. Pas saya lihat-lihat semuanya tuh sama ujian pengusaha. Ujian di kantor rata-rata kayak gitu. Tinggal kita bagaimana aja menghadapinya. Ya, ujian pengusaha silakan. Sakit nggak ada yang peduli, bersyukur kenal AFC. Teman bisnis mengkhianati. Nah, rata-rata bilang begitu ya. Ya rata-rata kan ceritanya kayak begitu. Ada lagi selain Kakak Ramila? Ayo ditulis. Eh, Oke, ujian seorang pengusaha apa? Itu yang di pasar juga pengusaha loh. Kak Hotli. Wah, ini lagi pada mengetik. Up and down. Pengkhianatan. Penipuan. Bisnis sama keluarga jadi seru elus dada lagi. Divonis sakit. Mengatasi kemalasan diri sendiri. Itu ujian. Putus kontrak dengan klien. Bisnis join tapi nggak jujur, stok barang rusak, memanage sendiri semuanya, ya. Gue punya rekan tapi semuanya gue kerjain, ya terus ngapain gue berpartner gitu kan? Ya, beberapa kan curhatannya kayak gitu. Punya bos yang arogan, semua harus diatur sendiri, harus multitasking, bisa lakukan semua. Ya itu kalau pengusaha emang seperti itu ya, harus bisa lakukan semua. Terus kalau dihianati itu cerita pengusaha di mana-mana. Jadi kalau itu terjadi, bersyukurlah karena teman-teman sudah lewatin itu, berarti teman-teman akan naik kelas. Ya, tetap konsisten anti baper. Karyawan riweuh. Oke, temen. Oh, karyawan riweuh. Jadi kita pusing ngurusin karyawan kan? Banyak yang iri. Iya, pengusaha banyak iri. Terus misalnya kalau yang iri, ada nggak yang sampai dikirimin dunia lain gitu? Harus selalu manis sama customer. Oh ya, Kak Leli. Ada ya? Wah, Kak Junsian pernah dikirimin dunia lain. Banyak, Mbak. Nah, iya, jadi ada Kak Nisi, kompetisi yang tidak sehat. Ya, teman-teman, itu tadi semua yang ditulis karena saya tadinya karyawan kan, terus jadi pengusaha. Ya ujian pengusaha begini, tadinya mah drama banget saya dapat ujian kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi, saya pernah mengalami ini. Jadi ketika mendapatkan suatu kejadian, ini saya punya pengalaman ya, merubah satu ujian yang tadi kan rata-rata nulis dihianati, itu bukan dihianati sebenarnya. Sebenarnya karena di diri kita ada yang harus diberesin, ya. Karena memang menurut saya orang itu ditugasin sama Tuhan untuk berperan antagonis. Jadi kita harus berterima kasih sama dia. Ah, itu nggak mudah ya. Di awal juga saya nangis. Nah, tapi karena saya pernah lewatin ini, teman-teman, saya pernah mengalami eh, kejadian-kejadian yang pengusaha itu ya. Tapi begitu diikhlasin, benar. Saya punya dapat proyek nilainya 6 miliar. Mau nggak teman-teman? Dapat proyek nilainya 6 miliar hanya dengan mengikhlaskan dan kliennya ngejar-ngejar kita dan kliennya datang-datang ke kita. Mau atau mau? Jadi kita tuh nggak usah nyalain orang Mau. lain. Mau ya? 6 miliar datang, kliennya yang ngejar-ngejar ya. Kayak kita yang top-topnya aja. Padahal itu ya Tuhan yang menuntun kita menjadi kelihatannya baik. Masih banyak kekurangan kita. Nah saya mau ceritain ya. Tapi cerita saya ini semoga jadi amal jariah juga karena beliau yang berperan antagonis itu saya sayangnya sampai sekarang ya. Bahkan beliau sudah meninggal, keluarganya kalau ada apa-apa kesulitan dia masih ngobrol sama anak saya. Kalau anaknya mau sekolah masih
masih juga diskusi dengan saya. Dan eh, saking sayangnya ya, misalnya kalau saya bersedekah itu atas nama dia, ya. Kak Ade itu kalau di Muslimpreneur tuh bagian penerimaan sedekah subuh. Orang-orang yang saya tulis di situ bisa orang yang pernah berbuat baik dan bisa juga orang yang dikirim Allah untuk beresin diri saya yang dicerita dunianya dia mengkhianati. Tapi menurut saya dia dikirim Allah untuk beresin diri saya. Karena sayanya balik lagi kan kalau garis kebenaran saya yang salah gitu. Ketika kita beresin diri sendiri teman-teman itu tadi salah satunya rezekinya 6 miliar dan dapat jenderal di AFC ketika saya belum berniat bisnis yaitu Karyana itu dengan ikhlas is the key of everything. Apakah teman-teman mau tiba-tiba 6 miliar datang, tiba-tiba di AFC, Mau, tiba-tiba Mau, di mau, AFC Bang. dapat jenderal tanpa saya Mau masih mau banget. ya? Nah, mau banget. kalau saya ceritain itu agar teman-teman bisa bikin cerita sendiri apa yang teman-teman pegang saat ini segera dilepasin ya. Siapa tahu itu yang bikin rezekinya nggak nyampe ya. Karena Anda belum terima dengan baik skenario yang Allah sudah bikin ya. Jadi pada suatu saat, ya, saya dulu waktu saya kerjakan sendiri perusahaan saya, tuh saya punya orang andalan lah ya, dan saya sampai saat ini tadi ya, jadi saya ceritakan ini justru untuk amal jariah, ya, karena beliau hijrahnya tuh juga luar biasa ya, sholatnya itu juga, pokoknya mahrajnya juga bagus ya, kalau dites tuh suka malu ya. Eh, Pokoknya hijrahnya luar biasa dan beliau melakukan itu karena memang tanggung jawabnya tuh banyak banget gitu ya. Jadi bekerjanya tuh luar biasa karena tanggung jawabnya tuh membiayai keluarga inti, keluarga ibunya yang sudah bercerai, dia nyariin kontrakannya, keluarga bapaknya dan lain-lain. Pokoknya makanya tuh saya tuh sampai saya benar-benar sayang gitu sama beliau dan taunya sayang dari mana ya ketika beliau meninggal saya orang pertama yang ditelepon gitu sama ibunya ya. Nah, ini adalah orang kesayangan juga dan ini canggih banget gitu ya marketingnya. Pokoknya bisa dibilang 90% tuh saya dapat dari dia. Malah dari Allah melalui dia gitu ya. Prinsip-prinsip bahwa perusahaan ini adalah perusahaan Allah, terus kita bekerja untuk akhirat itu kita udah sama ya. Tiba-tiba dia dapat peran. Nah, kalau dulu saya nggak bisa langsung cerita itu peran antagonis yang Tuhan kasih ke dia gitu ya. Terus saya merasa jadi korban. Nah, ketika suatu saat saya bilang, eh sebut aja ya namanya Ani gitu misalnya, atau nanti ada yang namanya Ani ya, atau si A gitu. Kayaknya kamu udah lama kan kerja bareng saya, sudah saatnya kamu punya perusahaan sendiri. Em, apa? Jadi nanti kita hubungannya B2B gitu ya. Nah, ternyata itu pada saat sebelum pandemi teman-teman ternyata setahun itu dia udah punya perusahaan dan kebanyakan trenernya itu dari saya. Nah, saya selama ini berhubungan tapi udah ngerasa setahun ini kayak ada yang aneh gitu kan, udah ngerasa. Jadi tiba-tiba dia kaget wajahnya terus sebelum waktu itu sebelum berangkat ke Inggris. Jadi memang ini benar ceritanya memang pas hampir bareng saya kenal dengan Ci Eni lagi gitu ya. Kan saya udah bilang sama Ci Eni, Ci, tapi gue mau berangkat ke Inggris loh, gue mau belajar coaching gitu kan. Ci Eni pasti ingat. eh Tadi sampai mana ya? Pokoknya tiba-tiba dia kaget terus minta waktu ketemu. Itu ketemu tuh H-1 sebelum saya berangkat ke Inggris. Ya udah saya kasih waktu. Jadi pokoknya kalau kita mau berangkat lama ke luar negeri itu kan orang-orang yang mau ketemu banyak gitu ya. Saya kasih waktu tuh seharian tuh ketemu dengan banyak orang. Ada yang minta kerjaan di tempat saya lah. Terus singkat kata dia cerita bahwa setahun ini dia sudah bikin perusahaan. Pas saya lihat company profilnya, ih trenernya tuh dari saya semua ya gitu ya. Nah, sudah pas di Inggris saya udah lupa sama kejadian itu. Begitu sampai di Indonesia lagi, eh, itu di musim pandemi ya, saya punya 25 batch, itu udah sering saya ceritain lah ya. 25 batch training nggak bisa jalan, teman-teman, karena kita pandemi kita nggak bisa ketemu. Nah, itu Allah tuh udah bimbing saya berkat pengalaman saya yang tadi. Jadi karena kalau saya nggak melewati ujian kakak saya nggak bisa semudah ini gitu mentransfer kemarahan saya menjadi ikhlas itu. Ini semuanya mengundurkan diri jadi klien. Terus saya tiba-tiba mengucapkan kan, ya Allah, eh saya waktu itu kata-katanya apa ya? Ya Allah, saya terus pengen bilang bahwa ya Allah, saya tuh pengen bilang kalau perusahaan saya ini akan berjalan, pokoknya akan tetap jalan dengan cara lain. Tapi yang terucap, ya Allah, saya yakin Kau akan berikan rezeki dengan cara lain. Saya masih belum ngerti itu AFC itu apa ya. Yang jelas kalau CNI ngomong apa, aku nurut aja gitu ya. CNI ngomong diamond nis, diamond. Stokis nih, stokis. Kamu ke Jepang, udahlah, nggak usah mikir panjang. Iya aja. Kenapa saya berani begitu? Karena beliau kan presiden tim di perusahaan lama. Udah nurut aja, nggak usah banyak komplain gitu kan.
Nah, eh saya bilang begitu tuh, saya ingat banget di bandara. Jadi tuh ketika dapat surat cinta dari klien pada mengundurkan diri, nggak lama tuh saya bilang, ya Allah saya yakin saya akan dapat rezeki dengan cara lain. Tapi maksud hati saya adalah perusahaan saya ini akan berjalan terus. Kok saya ngomongnya rezeki dengan cara lain? Ternyata itu maksudnya Allah tuh Karyana kan waktu itu masih belum ngeh gitu ya, teman-teman ya. Nah, singkat kata, perusahaan saya sibuknya luar biasa kan, ya karena proyek 6 miliar itu kalau dikerjain lumayan itu gempor ya. Gimana saya mau merhatiin konnichiwa saya, udah diurusin lah anak saya ya. Kak Riana diinputin. Saya nggak tahu kalau di Allah itu udah kasih rezeki lain juga dan perusahaan saya jalan. Hanya dengan kita mentransfer kemarahan kita, ketidaknyamanan kita dengan ikhlas. Tapi walaupun saya udah bilang gitu, teman-teman, ketika saya mau training di Jogja, waktu itu masih ada lah ya, satu dua training yang tatap muka. Tiba-tiba saya tuh nangis Bombay. Artinya kalau nangis apa? Saya merasa, kan saya tuh orang yang tuh, kalau bisnis, pertemanan harus bubar, itu saya tuh paling sedih gitu ya. Jadi yang bikin saya sedih tuh itu. Kalau uang tuh buat saya, makanya saya agak beda memang ya. Mungkin karena aku orang Jawa juga ya Kak Lili ya. Tapi pertemanan yang jadi pecah itu lebih bikin saya nangis gitu. Jadi saya waktu itu udah mau training, peserta itu udah mau datang, teman-teman udah kelihatan cetok-cetok. Tiba-tiba saya merasa ya itu tadi bumbunya ya. Saya belum bisa melihat bahwa dia memang dikirim Allah untuk membersihkan diri saya gitu ya. Waktu itu saya masih main drama. Padahal udah bilang ya, padahal udah bilang engkau akan memberikan rezeki. Jadi ikhlas itu diproses maksud saya. Gue kalau ngomong suka kepanjangan. Jam berapa? Oh, jam 8:11. Nah, eh tiba-tiba saya nangis nggak bisa berhenti. Coba kalau saya mau jadi trainer saya nangis gimana? Ya, nggak bisa kan? Karena paginya tuh aku mau curhat sama temenku gitu. Dia sibuk banget, jadi nggak sempet curhat. Ya, terus saya datang ke ruang training juga udah lemes banget gitu. Karena kan merasa jadi korban kan gitu ya. Itu ditambahin jeruk nipis lah, ditambahin cabe. Jadi ceritanya kita korban banget gitu ya. Kenapa yang udah 10 tahun begini, begini, begitu kita nggak lihat kita juga pasti ada kesalahan kan? Nggak mungkin kita nggak punya salah kan teman. Nah, terus saya mau curhat sama suami saya. Suami saya semalam tidurnya gini. Nah, kalau laki-laki kan gitu ya, dia nggak nangis tapi dia tidurnya gini. Nah, dia kalau tidur gitu saya udah tahu dia ada beban. Nah, mungkin saya curhat sama dia juga kan. Tiba-tiba teman-teman mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya. Saya menemukan kalimat seperti ini. Semua persoalan di dunia ini, kalau dilihat dari langit, itu nggak ada persoalan. Ya, jadi kalau iya juga ya, karena tiba-tiba saya ingat Nabi Muhammad itu ya dikasih Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kalau di Jawa itu gunung terbesar misalnya Gunung Semeru ya atau gunung apa ya? Kalau di Sumatera misalnya Gunung Marapi. Itu gunung dijadikan emas ya. Nabi Muhammad itu dikasih itu nggak mau loh. Padahal tuh ya kalau kita Nis saya kasih ya Gunung Semeru jadi emas, kamu mau nggak? Mau, mau, mau. Kalau kita kan gitu. Tapi Nabi saya itu nggak mau ya. Terus saya cuma mikir, ih Nabi Muhammad aja dikasih ke Gunung Uhud jadi emas nggak mau. Lah masa sih gue ini kalau kita bilang dihianati paling nilainya berapa sih gitu. Nggak lebih besar dari perusahaan saya kan. Drama banget sih. Jadi dari situ saya langsung, nggak ada masalah saya bilang. Udah saya bisa training, tangisan saya hilang. Ya itu nggak lama kalian tuh ngejar-ngejar saya. Alhamdulillah saya dapat 6 miliar teman-teman ya. Dan jalur Doraemon tuh tiba-tiba waduh berlari kencang, saya nggak kenal Karyana gitu kan, kenalnya dari Kak Mita. Nah, caranya itu teman-teman, ikhlas is the key of everything dalam pengalaman saya ya. Kalau teman-teman percaya, ambil yang baik-baik, diambil dari saya, yang nggak baik jangan diambil, cari yang lebih baik ya. Nah, sekarang berikutnya silakan. Kalau begitu ujian ikhlas di AFC itu apa? Ayo ditulis yang teman-teman rasakan dan harus jujur. Silakan. Sambil saya mau, saya agak pilek ya. Jadi silakan ditulis dulu ya. Ujian ikhlas di AFC itu apakah dari leader apa, dari tim apa, apakah Anda masuk gotong royong atau tidak, semuanya saya lakukan sendiri. Ya ditulis teman-teman silakan. Saya izin mau ambil tisu dulu ya. Dinyinyirin, ditolak. Semua saya kerjakan sendiri. Kiri, kanan, kulihat saja. Semua saya kerjakan sendiri. Menerima semua karakter member.
nunggu feedback capros, penolakan, berjuang terus dengan terus, penolakan, dicuekin, dicibir, belum dapat jenderal kuat, ditolak, member pindah titik, ujian terbesar di AFC tetap jujur, capros jadi takut. Iya bener, beberapa orang takut ketemu saya kasih oleh-oleh di Pekanbaru aja sampai busuk nggak dimakan tuh Mbak Leli itu tahu. Semua kerja sendiri kiri. Saya kalau misalnya orang menolak saya tuh nggak, saya kirimin oleh-oleh aja. Tapi ada satu orang yang udah ngambil oleh-olehnya aja nggak mau. Semua kerja sendiri. Kerja sendiri. Tadi ya, kiri, kanan, kulihat saja. Semuanya dikerjain sendiri. Kelamaan menanti capros ketemu. Kerja sendiri, kiri, kanan. Kasihan deh. Ada lagi? Biar dikeluarin semua teman-teman. Masih malu-malu share. Keluarga besar karena takut penolakan. Ada lagi? Belum dapat jendal di jalur kiri dan kanan. Udah ya? Kita yang prospekin, closingnya sama orang lain. PHP takut ketemu. Sapros yang kita prospek diambil teman. Diri sendiri masih harus lebih rajin. Semangat up and down. Keluarga jadi juga menolak AFC. Banyak. Banyak. Ada lagi. Nah, teman-teman, banyak yang dijanjiin. Banyak. Nah, teman-teman, itu kan ujian di AFC yang paling jadi ujian ya. Mudah-mudahan teman-teman tulis yang paling jadi ujian di AFC. Itu yang teman-teman tulis. Itu yang terjadi, bukan? Kenapa terjadi? Karena itu doanya teman-teman. Ya, kalau doa kita habis sholat atau ketika teman-teman ke gereja atau ke vihara sesuai agama teman-teman, ya Tuhan, jadikanlah aku Busido, jenderal kiri dan kanan datang ya dari semua penjuru mata angin ya, dari luar negeri dan dari Indonesia datang itu doa kita ketika sadar. Tapi di bawah sadar kita, jalur kiri gue kerjain sendiri, jalur kanan gue kerjain sendiri. Dasar AFC. Berarti kita lagi bersyukur nggak? Karena itulah doa kita ya. Everything is great, no problem. Itu udah taubat kan training saya training pertobatan. Belum. Jadi kayak gitu yang tadi ditulis jalur kiri dan kanan dikerjain sendiri itu kan banyak yang cerita itu. Mari kita menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung ya. Naik-naik ke Busido. Kiri kanan kulihat saja semuanya dikerjain sendiri ya. Ya, karena teman-teman tulis itu tadi yang keluar kemungkinan besar adalah yang paling masuk di bawah sadar, ya. Jadi itulah yang terjadi karena doanya tidak sama dengan doa habis sholat, doa ke gerejanya pengen jadi busido, pengen ini dan itu, tapi doa dalam hatinya kiri dan kanan ku kerjain sendiri. Dalam hatinya orang-orang sering mengucapkan jenderal kanan dan kiri belum ada. Padahal kalau doa sadarnya ketika di GVP, ya Allah datangkanlah semua jenderal-jenderal dari seluruh penjuru mata angin. Tapi itu doa lagi sadar ya. Doa yang Allah kabulkan itu doa yang dari dalam hati, yang dalam kondisi khusyuk, doa yang di bawah sadar. Nah, makanya Pak Darmadi itu bisa membantu hipnoterapi ya. Saya juga ya, saya kan hipnoterapis juga ya. Nah, jadi itu diberesin teman-teman ya. Nah, saya juga karena ini kan buat saya juga, saya harus mencari apa sih gitu ya. Apa sih di dalam hati? Karena kalau Mbak Mona suka bilang jebakan Batman ya. Nah, jebakan Batman saya berarti bisa juga tentang keikhlasan ya. Jadi saya harus cari nih saat ini nih ketika saya lagi memberikan program ini saya mau beresin apa lagi yang belum ikhlas di diri saya. Berusaha ikhlas ya. Kadang-kadang Ciani suka itu suka ngelurusin juga. Soalnya misalnya kita bilang gini, soalnya tim saya begini, ya itulah yang akan jadi doa karena kamu mengucapkan itu, betul? Iya, betul. Kan Cieni kalau keramasin gitu ya, kalau sekarang Cieni lebih lembut lah ya bicaranya ya. Tapi bener loh yang dibilang Cieni. Ya mesti hati-hati, berusaha ikhlas. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya tadi teman-teman memilih jadi pengusaha, apakah ujian-ujian ini ada? Yang ujian teman-teman tulis ini ada kan? Kan teman-teman milih di AFC, ya nggak? Ya kalau kita milih di AFC ada ujian penolakan, itu masih level pertama. Ya kalau jangan, ini ada yang penolakan aja udah jadi drama. Tahu nggak? Gue ya, emang ada teman saya itu yang cerita, emang dia beneran jarinya sampai keriting. Sehari tuh hubungin 20 orang. Yang nolak 21, dia sering ngomong gitu. Saya bilang itu jangan sering-sering diucapin, itu jadi doa. Tetap aja sampai sekarang kalau ketemu saya colek lagi ngomongnya gitu. Dan memang waktu itu jarinya keriting. Artinya ketika dia mengetik, itu nggak ikhlas. Kalau ketikan kita ikhlas, teman-teman, ketikan ini jadi pahala.
Ya, kalau jadi pahala kita tuh nggak berharap konnichiwa sebenarnya, tapi konnichiwa akan mengejar-ngejar kita, ya nggak sih? Nah, kita memilih kerja apa? Memilih AFC. Katanya AFC perusahaan yang the best dalam pembayaran bonus. Kalau kita presentasikan kayak gitu. Ya ujiannya yang ini, penolakan, satu jalur nggak jalan, jalur kanan kiri gue kerjain sendiri, ya. Ujiannya beda-beda. Kenapa teman-teman ada yang dipilih jalur kanan kiri dikerjain sendiri kayak Karyana? Karena Karyana kuat. Dan Karyana menerima itu. Tapi kalau teman-teman masih tahu nggak sih, gue kerjain sendiri. Dan sampai dia ceritanya itu, aku sampai merasa, kasihan ya, gitu. Aku kerjain di sini, aku pindah ke sini. Aku kerjain di sini, aku pindah ke sini. Jadi gue yang dengerin aja capek, kasihan. Tapi maksud saya gini, itu mungkin terjadi juga di diri saya ya. Jadi saya juga harus beresin apa sih drama-drama yang saya bikin gitu di AFC. Ya, coba teman-teman. Wah, dia ceritanya bisa kayak gitu. Berarti kan dia, soalnya kalau dia ceritanya sambil begitu udah main emosi dan emosi doanya doa emosi ya dikabulin lah. Anda kerjakan sendiri kayak main bola capek sendiri sampai nendang ke sampai nendang ke gawang kan jadi pseudonya. Tapi kalau kita belajar dari Karyana kan Karyana suka bilang saya tidak di jalur gotong royong, kanan kiri saya kerjakan sendiri dan saya menerima itu saya tidak pernah meminta bahkan dia ngomong begitu ya. Ya karena dia menerima dia dapat rezeki Damio dan dia udah jatuh cinta sama AFC. Nanti teman-teman bilang ya iyalah jatuh cinta dia udah Damio. Ya enggak lah. Dia jatuh cinta juga dia bina dari jatuh cintanya kecil sampai besar ya. Jadi yang diberesin diri sendiri teman-teman. Ke- Wajar kerja sendiri ke surga juga sendiri katanya CN ya. Ya, jadi memang diberesin diri sendiri. Nah, kalau teman-teman pilih AFC ujiannya itu, ujian penolakan itu paling kecil. Karena saya tuh udah sampai bisa, nggak ada yang menolak buat saya ya. Saya pernah bikin tulisan, tidak ada yang menolak. Karena rata-rata orang yang menolak itu nanti akan menerima tahun keberapa, dan kalau dia ditakdirkan tidak menerima, ya wes, dia tidak jodoh gitu ya dengan saya ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi, dengan ujian-ujian yang teman-teman tulis, dengan drama-drama ini, apakah teman-teman masih memilih AFC sebagai jalan hidupnya? Masih Kalau dong, masih Anda, insya ya. Allah. Nah, kalau gitu kita harus beresin diri kita ya di latihan berikut ini. Oke, next Pak Yusuf. Ini saya juga mau beresin diri saya soalnya. Oh, sebelum kita latihan, jadi kunci ikhlas itu sebenarnya menerima ya kayak kakak saya tadi ya sakit kanker paru stadium 4, eh, diajak bersyukur, ikhlas nggak semua orang loh dapat nikmat sakit ini karena dia dikasih kode sebelum meninggal. Jadi dia udah siapin ya. Sampai saya sebagai adiknya, Mas, eh, kayak amanah-amanah dia ya atau hutang-hutang dia ada lagi nggak? Kamu pernah bikin sakit hati ke siapa? Aku cariin orang-orang itu gitu ya. Aku datengin, saya mintain maaf, Mas, kamu ini ya, ini aku ada rezeki. Kamu berkurban ya. Nanti hewan kurban ini akan jadi kendaraanmu. Mas, ini aku dapat rezeki. Kamu mau sedekah kemana? Ini jadi sedekah. Jadi tuh saya siapin tuh amal jariah kakak saya, ya. Ya mudah-mudahan itu jadi ya walaupun kakak saya udah lemes gitu ya dan dulu ya waktu saya jalanin sendiri perusahaan saya cerita ini tuh hampir selalu saya ceritakan di training-training saya. Ya, jadi artinya apa? Artinya kan kakak saya bisa bekerja ya, kan masih punya anak dua dan sekarang anaknya alhamdulillah udah lulus, udah S2 ya, soleh-soleh juga, pintar-pintar juga. Artinya kan kakak saya bisa bekerja melalui saya. Nah, itu kan hanya bisa didapat dengan menerima. Pertama menerima suami kita yang modelnya kayak gitu, anak kita yang kayak gitu, leadernya kayak begini, kita di AFC ditolak, jalur kanan atau dapat jenderal di sini nggak dapat jenderal, kanan kiri kerjain sendiri, dan lain-lain itu diterima sebagai bagian cerita indah dari teman-teman yang teman-teman siapin nanti ketika teman-teman naik panggung, ya. Kalau saya aja di Malaysia sampai bilang gini, kan kita nyebarin lebih dari 1.000 brosur ya, terus dia bilang, ntar kan Mbak Leli sama Mbak Mona bakal naik panggung. Jadi ini lagi bagi brosur sampai ke mobil karena aku bilang itu di perusahaannya CNI yang lama. Ada loh yang jadi presiden tim dari flyer di mobil ya bener ya CNI ya. Katinca itu dari mobil loh flyernya dan dia jadi kayak jadi busidonya. Jadi kita ke parkiran kemana. Terus sekarang kita foto. Itu untuk jadi cerita nanti gitu. Kalau ceritanya ongkang-ongkang kaki jadi busido, nggak akan teman-teman disuruh bicara di panggung ya. Jadi kita menerima kemudian semuanya ya yang di AFC, model orang tua kita, kan ada yang ada masalah dengan orang tuanya, suami kita, anak kita, siapa lagi kita terima ya, kita lepasin kembali kepada Allah biar Allah yang beresin, kita doakan ya. Kalau saya senang banget mensedekahkan atas nama mereka gitu ya.
kemudian ya udah kita maafin. Karena kalau kita nggak maafin, itu kita bawa bebannya, ya. Tau nggak sih, suami gue tuh orangnya begini, dan beban itu teman-teman kalau kita nggak maafin, seperti saya belajar di hipnoterapi itu seperti sebuah bola api. Ya, kemarin kita pada suami atau pada AFC atau pada donor atau pada leader seperti sebuah api. Sepertinya kita yang menang, kita bisa marah-marah. Gue ini ya istri yang keren, gue bisa lakukan ini itu. Gue ini ya suami yang handal, istri tinggal duduk aja terima gaji gue. Terus dia nyerocos 20.000 kata per hari ya. Gue ini adalah leader. Nah, kalau misalnya kita masih marah-marah, itu bolanya itu kita pegang, bola apinya, dan kayaknya kita seneng bisa kayak dia itu kayak apa ya, kalah sama kita, tapi sebetulnya kita lagi membakar diri kita sendiri. Kita nggak mudah naik rank, tiba-tiba kenapa konnichiwa kita nggak lancar ya, ya karena kita belum beresin diri kita ya. Jadi maafin ya orang-orang yang dikirimkan, misalnya kita difitnah, tahu nggak, dia tuh uangnya dimakan sendiri loh, dia tuh begini loh di keuangan perusahaan, karena memang dia dikirim sama Allah untuk beresin diri kita. Ya coba merenung, pasti ada hal yang masih belum beres di diri kita. Kita beres itu sebetulnya sampai meninggal pun kita masih belum beres, karena kita harus mempertanggungjawabkan akhlak kita nantinya ya. Jadi memang terus harus diberesin tuh di diri kita ya. Itu kunci ikhlas tuh menerima, dilepasin kembali ya, dilepasin kembali, karena persoalan dari Allah, jangan sok ih gue bisa lakukan ya. Semuanya itu adalah Allah yang beresin, Tuhan yang kerjakan. Maafin aja, karena memang dia kan gak enak kalau kita jadi peran antagonis. Apa maksudnya, kalau dia berperan antagonis misalnya mengkhianati Anda, tapi di dalam cerita dia bisa jadi loh yang pemeran antagonisnya saya gitu. Mungkin kita nggak pernah melihat kekurangan kita gitu. Kenapa dia bisa berperan antagonis? Karena dulu kita mungkin melakukan peran antagonis kecil, lalu dilakukan lagi berulang-ulang sehingga kita nggak sadar, tiba-tiba udah terkumpul, akhirnya dia berani melakukan itu. Ya, oke, jadi kita maafin aja. Udah, itu udah skenario terbaik dari Allah. Udah nurut aja sama Allah, ridho-ridho ya. Karena teman-teman sudah dipilih kuat menjalanin itu. Ada yang ujiannya lewat suami, ada yang lewat anak, ada yang di AFC lewat jenderal, ada yang kanan kiri kerjaan sendiri. Ya itu teman-teman udah dipilih ya. Oke, next. Sekarang kita latihan, ya. Kalau gitu, ini biar trainingnya bermanfaat. Nah, tapi aku nggak tahu nih, apakah teman-teman ini udah bisa breakout room, Mas Yusuf? Kayaknya nggak bisa deh. Gini Ya, ya, boleh bisa nggak? kali. Ini kali ini udah Tulis saja, on tulis cam, Mak. kali. Kenapa? Ditulis saja kali. Heeh. Oh, ditulis ya. Tapi kayaknya Hmm. kalau ditulis ini nggak mudah, karena kalau tadi udah menulis, sekarang teman-teman harus bercerita. Jadi kayak begini, teman-teman. Yang ceritakan di breakout room tuh nanti sama Pak Yusuf di format, terus nanti kita masuk ke ruangan cuma berdua-berdua. Tapi kalau 111 nggak mudah ya, dan masih ada juga yang apa namanya, off kamera kan. Jadi gini aja, kan di rumah ada orang. Ceritakan satu hal yang paling membuat tidak nyaman di AFC. Itu tuh sebetulnya bisa jadi dari keluarga Anda, karena suami gue begini-begini. Bisa jadi dari tim Anda gitu, yang Anda belum ikhlasin. Cerita, poin yang paling nggak nyaman, yang paling ngeganjel tuh apa? Anda ceritakan, saya kasih waktu, nanti Pak Yusuf kasih musik aja ya. Tapi ini tetap di kamera ini ya, jadi maksudnya tetap ada di Zoom ini, Anda Mau tugasnya di breakout kan, room. Kalau breakout room saya bisa bikin dua-dua. Jadi ini kan ada 110 ya kurang lebih. Jadi saya bikin iya, mau di 55 breakout room. breakout room. Nanti teman-teman join aja di situ. Jadi nanti di Ya, room itu ada 2 orang. Nah 2 orang itu oke. cerita gantian aja gitu. Mm. Ya, Oke? jadi sekarang kita latihan, Kurang namanya lebih berapa training menit? itu. eh Kalau cerita kayaknya 5 menit ya. Jadi seorang 2,5 menit cerita. Temukan satu hal yang paling membuat Anda tidak nyaman di AFC. Tapi Anda harus jujur, makanya cuma berdua. Sebenarnya tadi aku mau bikin kelompok ini Sailor Moon apa, tapi nanti kebanyakan dan lama ya. Mm-mm. Jadi Anda dijodohin sama siapa aja, terbukalah sama dia. Karena kita mau beresin diri kita kan. Saya juga nanti mau cerita sama suami saya gitu ya. Karena ini saya juga lagi latihan sendiri. Tapi ini tetap di Zoom teman-teman. Karena sebetulnya setelah latihan ini yang penting. Waktunya 5 menit, dalam 5 menit nanti Pak Yusuf akan tarik lagi ke main room. Main room tuh ada di sini. Teman-teman tugasnya ngapain tuh Pak untuk bisa masuk ke breakout room? Tinggal join aja. Nah, Begitu nanti ada ini teman-teman di join gitu. handphonenya kalau ada tulis join, join aja. Ya, nanti teman-teman akan masuk ke dalam ruangan yang hanya ada antara teman-teman dan jodohnya siapa. Nah, di situ teman-teman cerita ya. Tapi ini jadi rahasia kita berdua aja ya. Tahu nggak? Yang paling bikin, tolong jujur ya, karena training bermanfaat kalau kita jujur.
saya tuh paling nggak nyaman di AFC itu ya itu tadi yang ditulis tuh bener, kiri dan kanan gue kerjain sendiri. Ya nggak apa-apa, itu masih ada kesempatan sebelum bertobat bener-bener, nanti saya bikin tobat di akhirnya ya, keluarin unek-uneknya ya, daripada mengkel kan nggak enak itu ya. Suatu hal yang dipendam dalam waktu lama itu bisa jadi sakit teman-teman ya. Oke, udah ya. Kita Oke. mulai ya. Ya, boleh lah off cam. Kalau tapi yang on cam, kalau bisa on cam ya, silakan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Satu dua, silakan ngobrol dengan yang berjodoh. 5 menit dari sekarang. Nanti teman-teman kembali lagi. Silakan. Ayo tulis join-join. Join, biar Anda bisa ngobrol. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit, ayo join-join. Kak Mona dan Kak Ana, ayo join. Kak Carmila dan siapa nih? Room 1. Nyari roomnya gimana ya? Itu join, klik Ti- join. Tinggal Iya nih join join aja. kan banyak room kebuka. Oh, karena Mbak host ya. Ya kalau Mbak host tinggal pilih Mbak. Masuk Kalau kemana yang aja lah. host. Ya Nanti kalau bertiga host nggak apa-apa juga. Ya, cari yang berdua. Kak Rali juga host, pilih salah satu. Kak Marini ya. Satu lagi Kak Marini juga tuh host, pilih aja salah satu. Ngobrol di sana. semoga Oh aktif nih Mbak, semua ya. Kalau sama kalau Mbak Sandi aja deh gabung. kalau Ya, mereka ngobrol sama nggak Mbak Sandi. aktif, mereka nggak ini nggak join. Kalau nggak ada temennya, ya ngobrol sendiri ya. Kalau nggak ada temennya, ngobrol sendiri aja. Yang penting udah ditumpahkan perasaannya. Nih kalau yang nggak Mumpung ada dikasih yang nggak kesempatan. ada joinnya, nah saya pindah-pindahin ya sebentar. Ini misalnya ini aku joinin ke, nah ini aku joinin ke 6. Eh, Halo, closing ala cara Who's my friend? Who's my friend? Bentar, ini kenapa ini? tar dulu, cek cek.
Tar dulu. Tujuh. Oke, sebentar. Ini room 24 ini siapa? Dr. Rusli. Lina ke room 23 ini siapa? Room 23. Hah? Aku nggak mau sungguh. Hmm. Nah, jadi nggak mau apa nama Kak? Nggak mau yang namanya Udah? bom. Sudah mau ditarik? Lagi cerita. Ayo udah Kak. Udah setengah jalan. Ya, Kakak Emas belum cerita. Ya itu aja aku Kak. Jadi kalau masalah lain tuh nggak ada Kak. Tapi kalau member yang apa namanya member yang pindah aja Kak. Jadi nggak ada yang lain, cuman member yang pindah titik, yang bikinnya titik apa? Di main room. Selamat datang kembali di main room.
Jadi Kak Anis, kayaknya saya nggak dapat pada lupa teman. balik kayaknya Kak Anis. Kenapa Kak Rali? Kak Eva Kayaknya jadi kenapa? pada lupa balik. Kalau kita Curhatnya udah panjang. diajarin ya Kak di MP. Waktunya kurang, Bun. Waktunya kurang. Oh, waktunya kurang ya. Kalau nggak dapat Kak teman Anis, kasih, Hah? saya nggak dapat teman. Kalau nggak Dah. dapat teman cerita sendiri aja ya. Ah, Tadi ada beberapa yang nggak dapat teman, dia ngomong sendiri nggak apa-apa. Terus yang nggak bisa masuk breakout room ya udah cari aja orang rumah diceritain. Saatnya menumpahkan. Iya. Aku jadi Selamat datang dapat kembali Kak. di main room teman-teman semua. Ini sebentar lagi kita berakhir. Silakan Pak Yusuf kita masukkan ke slide berikutnya. Kalau belum sempat cerita ya bolehlah sekarang diceritain sendiri dalam hati ya. Seru-seru Mbak Anis. Seru, seru ya. Dapat teman nggak Kak Junsian? Dapat. Dapat. Sesama teman Alhamdulillah di dapat teman, TV-nya dapat Eda. Eda Syukurlah. Minimal kan udah dikeluarin ya jadi plong. Oke teman-teman, udah kembali semua ini. Mungkin ya kan tadi 111 apa ya? Sebagian kayaknya tersasar belum. kayaknya. Dia mau Belum. masuk, kemudian dia pencet left jadinya keluar. Nggak apa-apa lah. Tapi pertama kali ya di GVP ini kita bisa bikin breakout room. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman semua ya. Keren, keren. keren. Kalau nggak dapat teman, cerita sendiri. Kalau yang tadi masih di main room, aku minta tolong dia untuk apa namanya ya, untuk cari orang untuk cerita. Kalau nggak ya udah ngomong aja sendiri. Kan itu saatnya menumpahkan. Dapat Karina, oke boleh ditulis. Tadi gimana tuh? Ditulis aja ya. Kesannya udah cerita tadi kayak gimana tuh rasanya? Ya, cepat dan banyak banget loh. WK, WK, WK. Keren habis. Makasih Kak Anis. Plong jadi plong dapat Kak Rina yang luar biasa. Thanks Pak Ne buat breakout roomnya. Singkat tapi plong ya. Memang kalau curhat sebenarnya sejam loh ya. Makasih ya. Kadang-kadang kita nggak ada kesempatan teman-teman untuk menceritakan beban di hati. Dan yang bikin beban batu itu sebetulnya ya kita sendiri sih ya. Sempat bingung juga cerita karena belum selesai. Mohon maaf udah langsung ditarik ya. Karena perempuan nih kalau curhat baru prolognya aja udah 5 menit. Dapat teman sih. Makasih Kak Lagi Ania. asli cerita tiba-tiba keluar Kak Anis. Iya, aduh kasihan ya. Nanti dilanjut ya Aduh. teman-teman ya. Oh cocok ini. Udah Alhamdulillah tutup. dapat cerita. Lumayan lah ya untuk yang baru pertama kali ya. Ini kayaknya 20 orang tersesat nggak bisa kembali lagi ya. Karena kita juga tadi nggak latihan ya, nggak apa-apa. Nah, karena kan apapun yang terjadi yang terbaik ya. Minimal kita udah tahu tuh yang namanya breakout room ya. Yang kalau di training-training ini emang udah biasa teman-teman. Teman-teman tadi sudah diceritakan ke teman. Nah sekarang saya mau kasih waktu nanti Pak Yusuf. Ini nggak usah masuk breakout room. Teman-teman sendiri ceritakan ya apa sih yang paling bikin teman-teman kesel di AFC sejujur-jujurnya kepada Tuhan yang menciptakan teman-teman. Ya ceritakan kan ini di off audio ya. Kalau masih on kamera boleh. Nanti saya kasih waktu 3 menit ya. Doanya singkat padat. Ceritain ke Tuhan ya. 3 sampai 5 menit lah ya. Kalau tadi udah ceritakan ke teman udah plong, ini lebih plong lagi kepada karena kita termasuk saya akan diberi kesempatan untuk ceritakan kegundahan hati ini nih di AFC kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian kita lepaskan dan kita terima semua yang terjadi ini adalah skenario terbaik dan kita siap menjadi rank berikutnya yang lebih tinggi lagi di 3 bulan ini ya teman-teman karena udah dibersihin karena ternyata selama ini yang menghambat adalah diri sendiri, dosa-dosa kita, beban-beban kita, drama-drama kita, ya. Belum apa-apa udah nangis. Jadi Pak Yusuf boleh disiapkan musiknya dulu. Jadi teman-teman tetap bisa dengerin musiknya. Musiknya boleh doaku Pak Yusuf atau boleh kan udah biasa training ya. Jadi Pak Yusuf udah tau lah. Ini ya belum apa-apa aja udah mewek. Tapi nggak apa-apa ya. Teman-teman boleh nangis. Kalau malu teman-teman boleh off kamera. 5 menit ini. Ya Allah, aku jadi malu juga. Karena gini, sebetulnya yang terjadi ini kan sudah skenario terbaik dari Allah. Tapi selama ini teman-teman genggam, selama ini teman-teman jadikan drama, selama ini misalnya yang persoalannya ada di leadernya, Anda ceritakan apa ya, leadernya adalah dijadikan drama, kita jadi korban. Padahal kan nggak begitu. Padahal Allah udah kasih yang terbaik punya leader dia. Selama ini jalur kanan dan kiri Anda kerjakan sendiri ya, dan Anda kayak capek banget. Anda nggak tahu bahwa Allah itu udah memilih
Anda tuh kuat gitu dibandingkan yang lain. Ya, yuk belajar dari Kak Riana yang juga kanan kiri sendiri. Dan dia udah menerima dari kapan tahu, makanya dia melesat jadi Damyu. Ya, orang-orang yang dipilih kanan kiri sendiri itu karena orang-orang yang kuat. Ketika kanan kiri masih diratapi nasibnya, teman-teman nggak bersyukur. Ya, nggak semua orang lo bisa menerima AFC. Jadi kita udah menerima AFC, yuk jalur kanan kiri sudah Tuhan kasih gimana kita bekerja yang terbaik di situ. Ya, karena Tuhan sudah memberikan skenario terbaik. Semakin teman-teman nggak terima, Anda akan muter-muter di situ aja karena diri sendiri. Yuk, kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan, kepada Allah atas apapun yang terjadi ya. Setelah saya berhenti bicara ini, tugas teman-teman untuk menceritakan kepada Tuhan bahwa suami yang dikirimkan, istri yang dikirimkan, aku aja mewek ya, anak-anak yang dikirimkan, kemudian AFC yang dikirimkan, jenderal-jenderal yang dikirimkan kepada Anda, leader-leader terbaik yang dikirimkan kepada teman-teman, termasuk tim-tim yang saat ini mengharapkan dukungan Anda, itu adalah semuanya skenario terbaik yang sudah Allah berikan. Yuk, kita ceritakan, kita curhat pada Tuhan, karena curhat pada Tuhan jauh lebih nikmat, ya. Kemudian kita lepaskan persoalan-persoalan dari Allah, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang membereskan. Kita menerima dengan lapang dada. Silahkan ngobrol terbaik, curhat terbaik. Ya, sampai Anda ikhlas, lepas, plong 5 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan. Saya juga mau mengerjakan PR saya.
Ya, terima kasih teman-teman. Silakan ditulis rasanya apa, yang terjadi apa, boleh ditulis ya. Mewek, Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur dapat berjumpa dengan AFC. Aduh, aku aja nangis ya. Silakan ditulis, mewek terseduh ya Allah, air mata bahagia, keluar air mata bahagia, terima kasih ya Allah. Plong, lega, ya. Plong, plong, terima kasih Tuhan, rasanya plong, lega. Apalagi? Puji Tuhan, terima kasih dan jangan pernah bosan dengan pertanyaanku yang Alhamdulillah ya Allah lebih tenang sekarang. Lebih ringan. Alhamdulillah bersyukur banget ada di AFC. Komplit banget, plong banget. Terima kasih ya Allah sudah plong. Sangat bersyukur bercerita kepada Allah. Alhamdulillah plong lebih tenang, so blessed, mencemplungkan di AFC jadi berkat memberkati, bersyukur ketemu AFC, bersyukur ketemu orang baik. Makasih Mbak Anis, Embu nangis, penuh berkat. Terima kasih, plong rasanya. Saya juga plong ya teman-teman. Saya juga melatih diri saya sendiri. Alhamdulillah ya Rob atas hal baik yang sudah Allah berikan buat aku. Alhamdulillah. Oke teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Itu terakhir ya dari saya, teman-teman. Nah, sebelum berakhir, tolong Masih ada, tuliskan masih satu ada. hal. Masih ada itu. Hah? Terima Masih ada. kasih Mbak Anis. Ya, belum katanya. Katanya, Makanya, pokoknya Tuhan belum. itu sudah berikan yang terbaik, teman-teman ya. Dan kita itu sebetulnya tinggal melakukan sisanya. Jadi kalau sudah Tuhan berikan yang terbaik, kita jangan komplain. Apapun yang terjadi, ya baik ataupun menurut teman-teman tidak baik, itu sudah yang terbaik dari Tuhan. Tugas kita adalah menerima dan bekerja dengan sukacita dan bahagia karena rezeki itu hanya datang besar kepada orang-orang bahagia. Pengen dapat 6 miliar dan juga Jenderal Karyana, ya ikutin cara ikhlas tadi ya. Silakan ditulis sebelum kita berpisah dan saya serahkan ke Kak Rali lagi, silahkan ditulis satu hal penting yang akan langsung teman-teman praktekkan. Oh ini sorry masih ada satu, sorry masih ada satu, maaf maaf. Nah ini bagian penting juga ya. Jadi ujung-ujungnya sebelum ini ada lagi ya, karena kan saya menemukan ya dari sebuah ujian juga sih sebenarnya ya. Karena jujurnya AFC ini teman-teman di atasnya jadi pengusaha itu yang aku rasakan ya. Jadi tapi kalau Anda sampai di level ini ya, leader is the source of love yang waktu itu Pak Dharma dia sampai nanya ke saya. Jadi teman-teman mendapatkan pengalaman apa aja seperti keluhan tadi teman-teman ya, yang kerjain kanan dan kiri sendiri, terus yang timnya unik-unik, yang timnya itu marah-marah sama kita, atau jenderalnya marah-marah, atau leadernya marah-marah. Kalau kita itu penuh cinta, selesai teman-teman ya. Makanya kemarin saya di Pekanbaru, prospek-prospek saya itu saya kirimin oleh-oleh itu ada satu yang nggak ini, yang nggak terima sampai busuk. Karena kita kan katanya dijauhi ya kadang-kadang ya. Tapi kalau di hati kita itu penuh cinta, ya wajar lah kita kan satu saat namanya pas kita pernah marah gitu, tapi segera rubah menjadi cinta ya. Jadi saya mengajak kita semua di sini besarkan rasa cintanya karena hari ini ada juga ya karena pertobatan saya udah 2 tahun nggak ngerjain tugasnya CNI. Mohon maaf ya CNI karena aku memang merasa belum belum saatnya ya. Kadang-kadang seorang trainer itu kebanyakan bicara teman-teman. Makanya hari ini saya juga tadi nangis karena saya melakukan praktek juga untuk diri sendiri. Dan selanjutnya saya mengajak kita semua ya. CNI itu punya mimpi akan lahir 100 samurai dari fast track ini dan itu tidak akan pernah lahir kalau tidak dengan cinta. Jenny dulu waktu masih suaranya lebih menggelegar sering bilang, love you so much, kamu tidak akan pernah tahu. Ih, gue nangis nih. Kan kalau orang-orang yang dididik langsung sama Jenny suka merasakan Jenny itu keras, tapi Jenny itu selalu bilang begini, kamu tidak akan pernah tahu, pakai bahasa Inggris sih kayaknya ya, kamu tidak akan pernah tahu bahwa aku tuh mencintaimu lebih dari yang kamu tahu tuh bahasa Inggrisnya apa tuh Mbak Leli. Pokoknya tuh Jenny sering berkali-kali bilang. Dan saya yakin visinya Jenny untuk lahir 100 samurai dari Fast Track ini tidak akan pernah tercipta kalau teman-teman tidak memberikan cinta kepada sesama. Jadi yuk, karena ini lagi menyadarkan saya juga ya, tahun lalu saya terima kasih banget ke Kak Gloria ya, memberikan masukan ke saya belum memberikan yang terbaik buat Fast Track. Jadi tahun ini tuh saya lebih baik lagi, tapi kemarin aku berpikirnya kayak begini teman-teman. Kalau teman-teman ketemu CNI ya, CNI dengan pengalamannya kanker
apa tuh Stadium 4 juga kan. Beliau menerima ikhlas. Beliau kalau ada GVP setiap grup masih diingetin dia pengen banget 100 samurai lahir dari sini. Kalau kita nggak menyambut, saya sampai kemarin tuh bilang ya kayaknya di acara Miracle, ini aku udah nggak harus ngurusin Miracle. Maksudnya aku tetap ngurusin Miracle, tapi aku tuh harus ngurusin si Fast Track ini, si Lion Army ini lebih besar. Karena nggak tega lah ya, CN itu sekarang Cipika-Cipiki itu nggak mudah ya teman-teman. Dia cerita di lehernya itu ada apa sih, besi apa titanium saya nggak ngerti ya, tapi karena sering main HP ya biasalah orang AFC ya, kemudian dia pernah dipijat ketika ke salon, katanya suka kesetrum-setrum. Jadi kalau ketemu CNI please jangan cipika-cipiki ya karena lehernya nggak nyaman. Kita ganti aja dengan mencintai CNI. We love you CNI ya. Jadi kita berikan cinta ke Fast Track, kita berikan totalitas ke GVP. Please, saya juga minta tolong semua yang jadi ketua dan termasuk semua yang jadi tim, berikan cinta. Yuk kita lahirkan 100 samurai dari Fast Track ini karena Tuhan membantu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Karali. Kayak materi Waalaikumsalam bonusnya nanti hari Senin warahmatullahi aja ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Mbak Terima Anis. kasih Kak Anis, Waalaikumsalam luar biasa warahmatullahi ya. wabarakatuh. Makasih Mbak Anis, makasih Mbak Makasih Mbak Anis, Anis. Kak Mbak Anis, Anis sayang, makasih. makasih. Makasih Luar Mbak biasa pagi ini Anis. tuh. Oke, Makasih masih banyak yang mau bilang makasih. Mbak Anis. Thank you. Sudah dikasih Sama-sama. ilmu Oke, pagi ini. sudah sampai di penghujung acara. Sebenarnya kita masih ada beberapa nih. Nah, kemarin Kak Wani akan mau ngajarin kita untuk laporan. Saya mau tanya dulu nih sama teman-teman karena memang ini sudah mau masuk ke jam 8 ya. Nggak tahu Hari di Senin aja Jam ya. 9, jam 9. Jam ya jam 9 9. sekarang. Ya jam Ini 10 udah di jam balik 9. papan. Nah, Iya. Udah 2 jam. kayaknya mungkin udah terlalu panjang kita sambung untuk yang laporan itu. Izin Kak Wani di hari Senin kali ya Kak Wani ya. Atau mau kita lanjut gimana? Boleh nggak apa-apa. Dan aja Sekalian yang Senin aja. pengumuman. Ferrari juga. Aku Yang izin Kak Ferrari mau juga. ke rumah sakit temu dokter onkologinya Nopal udah jam Wah, ini 9. kayaknya lebih bagus Senin aja, soalnya ini udah jam 9. Mereka Iya, juga nggak udah nggak apa-apa. konsen ya. Sekalian Sama pengumuman yang yang bulan Juli ya, ya, kan sama belum Ya, diumumkan. betul. Jadi kita hari Senin lebih fresh gitu. ya sama Ada yang merek itu semua ya. Ferrari itu kan bonusnya Thank ada you Ferrari Anis tuh. dan Mbak Nel, luar biasa banget. Bonusnya Oke. Sama-sama. belum ya. Love you, love you. Berarti sesuai dengan kesepakatan kita untuk pagi ini, berarti untuk lanjutan belajar laporan itu nanti kita lanjutkan dan apa namanya Ferrari apa tuh? Bentar aku lihat contekanku dulu. Nanti dimarahi Kak Anis aku kalau salah-salah. Dan hari Senin itu Closing ini ya, Karali. closing ala Ferrari. Ya nanti dilanjutkan lagi di hari Senin. Nah, karena sesuai tadi janji teman-teman masih ada sebenarnya kurang lebih 80 orang ya ini aku lihat ya. Tadi kan Kak Anis janji mau kasih hadiah karena aku lihat Kak Anis dari tadi itu 114 orang itu luar biasa loh, dari awal masuk sudah sampai akhir itu kayaknya nggak geser-geser. Nah, kita kasih 3 orang hari ini langsung ya Kak Anis, gimana? Karali Silakan tuh, Pane Karali mau pilih. bicara, Karali. Oke, boleh Kak Wani. Pane tadi mau bicara. Ya, Karali, kan hari Senin itu tanggal 18 ya. Jadi kita sekalian GVP Merdeka aja. Oke. Iya, Pakai baju merah. Iya, pakai baju merah gitu. Nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum mulai gitu ya. Oke. Oke, Siap. siap. Kak Wani tadi mau ngomong? Enggak, sudah Pane yang mau bicara. Oke. Silakan Karali. Nah, kita cari untuk 3 orang pemenang karena tadi udah semangat banget ya. Tapi minta tolong diketik karena ini materinya dari awal sampai akhir itu benar-benar berkualitas banget. Jadi aku pengen denger nih, pengen tahu nih orang-orang yang benar-benar suaraku ini ya. Oke. Nah, aku pengen tahu kira-kira dari tadi nyimak nggak materi-materinya? Tolong Iya. dijawab. Ini untuk yang dapat buku ya Kak, yang dapat buku coba tuliskan tadi ada 3 kunci keikhlasan. Itu apa? Yang paling cepat. Ini yang dapat buku kayaknya tadi banyak banget yang pengen dapat buku. Aku sampai nyatet loh. Ya kan pengen dapat sebenarnya.
Ketik Menerima apa yang adanya Kak Rali. ada 3 tadi langsung disebutkan 3-3-nya. Yang denger itu pasti langsung tahu tuh. Ya kan? Aku mau lihat siapa yang paling cepat deh. Yang paling Lagi cepat. nyetir, lagi nyetir mau ke dokter gigi, jadi nggak bisa ketik. Kak Rali, Yang aku paling udah cepat. Aku, Yang paling cepat aku itu coba dari awal. yang paling cepat itu yang kita sesuaikan aja ya. Kak Reni Nadea. Kak Reni Nadea, menerima, melepaskan, memaafkan. Yes, Kak Reni. Yang kedua hadiah dari Kak Anis. Teman-teman tadi ada 4 ya. Saya catat ada 4 apa namanya the key of everything. Jadi kita mau mengikhlaskan itu dari poin-poin mana ya? Yang pertama tadi saya kasih bocorannya keluarga, itu ada 4. Ayo disebutin. Nggak bisa mengetik loh Kak Rali, lagi menyetir. Mau ke dokter gigi. Ikhlaskan aja. Soalnya saya menyimak dari tadi dan sebelum berangkat aktif terus menjawab, berharap dapat hadiah dari Kak. Oke, boleh. Kakak sebutkan aja tadi ada 4 tuh. Yang pertama keluarga. Habis itu kedua dan 3, 4-nya itu apa? Keluarga, leader, member, atasan, ya itu atasan kita di tempat kerja sebagai bos, sebagai karyawan. Bukan. Tadi ada tulisannya tempat kerja bisnis. Oke. Tempat. Oke. Nah, ini yang dapat itu kakak siapa nih? Kakak Alanis. Kak Nisin. Keluarga, kantor ya, tempat kerja, bisnis AFC. Yes, itu ya. Yang dapat. Yang terakhir ini nggak ada pertanyaannya. Coba ketik yang paling cepat. Kira-kira apa yang didapatkan dari hari ini? Yang paling cepat aja deh, nggak ada yang benar dan salah. Siapa yang paling cepat di atas? Oke, yang paling cepat di atas itu Kak Wani, bersyukur. Oke, 3 orang yang dapat ya Kak. Tadi Kakak Nadea siapa itu? Terus Kak Nisi, silahkan japri ke Kak Wani. Ya, kalian berhak untuk dapatkan itu. Sebenarnya pengen aku yang dapat, tapi nggak jadi. Oke, terima kasih untuk Kak Anis hari ini, luar biasa. Ternyata ini belum selesai, masih kita lanjutkan hari Senin. Kayaknya hari Senin lebih membara lagi, lebih merdeka lagi. Kita jangan lupa besok hari Senin kumpul lagi di sini pagi-pagi ya teman-teman. Untuk menyudahi berarti kita tutup ya, karena kita tadi bukanya dengan doa. Kita tutup juga dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini, teman-teman juga, bukan saya aja, dari tadi saya nangis ya, itu menjadi kebaikan lah ya, apa namanya ya, perbaharuan secara jiwa, kita bisa menerima keikhlasan itu tadi. Nah, aku pengen dong, karena Kak Nisi tadi menang, Kak Nisi boleh deh ini yang mimpin doa penutup. Boleh ya Kak Nisi dibantu ya? Karena udah dapat hadiah juga. Oke, ditodong. Ya Allah. Nis itu kalau di ini doa tuh suka tiba-tiba hilang semua gitu. Kita foto dulu yuk sebelum doa, soalnya beberapa udah live. Boleh, Kak. Pak Pane boleh foto dulu nggak Pak Pane? Oke, silakan dibuka dulu. Karena di sini ada 2. Kalau yang saya bikin, yang videonya nggak kebuka, tidak muncul di sini. Oh, masih online. Jadi harus kebuka ya, sebentar. Yang videonya nggak kebuka, saya nggak akan. Semua buka kamera. Closing bertubi-tubi yang buka Dia nggak kamera. tahu, pokoknya yang Amin. 17 Agustusan, yang 15 sampai 18 yang free Vikari dia nggak dapet. Cuman yang Agustus, yang promo itu aja yang dapat. Kalau soalnya nggak mungkin lagi kan dari aku. Kalau dia nggak bakal kasih. Oke, sudah siap? Masih oke. Siap. Masih aja. Tapi yang ini dapat free Vikari satu diamond ada dua layar, karena ini hanya satu layar tuh untuk 49 ya. Jadi ada 2 layar, silakan. Layar pertama ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi untuk layar pertama, 2 kali ya. Layar Gini pertama lagi, dulu, Kak. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya layar kedua. Lagi. Layar kedua, 2 kali juga. Layar kedua, silakan. 1, 2, 3. Oke, Pegang speaker kita. sekali lagi. Layar kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih teman-teman semua. Tinggal doa Terima Kak kasih. Nisi. Kasih Mbak Terima Nis, Pak kasih, Nis, Pak Nis. Kak Rali. Makasih. Yuk Kak Nisi dibantu doa Kak Nisi. Terima kasih, Ci Terima Eni. kasih Mbak Anis, Pak Nis, teman-teman Makasih, Mbak semua. Ani, Mohon kawan-kawan semua. izin. Love Ya, you Nisi. all. Doa dulu. Makasih, kita doa dulu. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah mempertemukan kami di pagi hari ini dengan belajar ikhlas. Semua beban yang ada di dalam diri kami, ya Allah, hari ini lepas. Kami memaafkan, ya Allah, orang-orang yang menyakiti kami. Setelah beban ini lepas, ya Allah, angkat segala sakit kami. Buatlah pekerjaan kami, semua tugas-tugas kami menjadi lebih mudah. Buatlah kami menjadi orang yang bisa memberikan cinta kepada keluarga, kepada rekan kerja, kepada downline dan upline kami, ya Allah. Setelah acara ini di pagi hari ini, ya Allah, hamba begitu bersyukur, kami begitu bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman kami yang begitu positif, dengan leader-leader kami yang mengarahkan di dalam kebaikan, ya Allah. Berkahkan kehidupan kami, dunia dan akhirat kami. Permudah segalanya, ya Allah. Kami sudah ikhlas, kami sudah menerima, kami sedang menunggu takdir terbaik darimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin.